Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 450. Orang yang berjanggut putih itu pun kemudian berkata, kedatangan orang yang bernama Ki Wijil itu telah mengacaukan penalaran Ki Ajar yang sakit. Karena itu, maka Ki Wijil beserta orang-orang yang datang bersamanya harus ditangkap. Tetapi Ki Jayaragalah yang melangkah ke depan sambil berkata, maaf, Ki Ajar Trikaya. Mungkin Ki Ajar belum mengenal aku. Tetapi perkenankan aku ikut mencampuri persoalan ini. Silakan, Kisanak, sahut Ki Ajar Trikaya. Ki Jayaraga itu pun kemudian memandang orang-orang yang berdiri di tangga dan di pendapa dengan jelas. Ki Jayaraga itu pun berkata, yang kami kenal dari semuanya adalah Empu Wisanata. Aku tidak tahu, apakah orang itu di sini juga mempergunakan nama Empu Wisanata. Kepadanya aku ingin bertanya, permainan apakah yang sedang dilakukannya di sini? Kau siapa? Orang yang dikenal bernama Empu Wisanata itu bertanya. Jangan begitu, Empu. Bukankah kita sahabat lama? Demikiankah cara Empu menyambut kehadiran seorang sahabat? Namun sebelum Empu Wisanata menjawab, Gelagah Putih itu pun bertanya sambil menunjuk Putut Jakadwara. Siapakah orang ini? Yang menjawab adalah Ki Ajar Trikaya. Putut Jakadwara. Apakah benar, bahwa Putut Jakadwara itu salah seorang murid utama Ki Ajar Trikaya? Bertanya Ki Wijil. Ki Ajar tertawa. Katanya. Tidak. Itu termasuk permainan yang sedang terjadi di padepokan ini. Sedangkan Sekar Mirah pun kemudian bertanya. Apakah benar ia cacat? Ki Ajar masih saja tertawa. Katanya. Bertanyalah langsung kepadanya. Sekar Mirahlah yang kemudian tertawa. Katanya. Nyi Dwani. Jangan berpura-pura begitu. Kenapa kau harus bersembunyi di balik nama Putut Jakadwara? Wajah Putut itu menjadi merah. Sementara Gelagah Putih pun berkata. Nah, aku sudah mengira. Ketika aku melihat Empu Wisanata di atas punggung kuda, maka aku langsung mengenalinya sebagai Nyi Dwani. Tetapi kenapa ia memakai pakaian seperti seorang laki-laki? Meskipun Mukayu Sekar Mirah juga mengenakan pakaian yang khusus, tetapi ia tetap seorang perempuan. Untuk menyembunyikan suara perempuannya itulah agaknya, maka ia lebih baik tidak berbicara sama sekali dan mengaku cacat bisu. Jadi kalian sudah saling mengenal? Bertanya Ki Ajar Trikaya. Inilah orang-orang yang aku cari, jawab Agung Sedayu. Oh. Ki Ajar Trikaya mengangguk-angguk. Katanya. Jadi jika mereka menyebut ujung kali Geduang itu, yang dimaksud adalah padepokan ini. Agaknya memang demikian, Ki Ajar. Ternyata bahwa aku telah menemukan mereka di padepokan ini. Aku tidak akan pernah melupakan paras yang cantik dari seorang perempuan yang bernama Nyi Dwani, berkata Sekar Mirah. Meskipun ia mengenakan pakaian dan mengaku dirinya laki-laki. Ikat kepalanya dan bahkan sedikit sapuan debu di wajahnya agar kelihatan kasar. Namun aku tetap mengenalinya. Nyi Dwani masih tetap diam. Namun Sekar Mirah pun kemudian berkata lantang kepada beberapa orang cantrik yang masih tetap berada di halaman. Lihatlah, betapa cantiknya Putut Jakadwara. Cukup, ternyata Nyi Dwani tidak mampu menahan gejolak di dadanya, sehingga ia pun telah memotong kata-kata Sekar Mirah. Tetapi Sekar Mirah itu masih berkata selanjutnya. Sayang, bahwa kecantikannya masih diperbandingkan dengan kecantikan seorang gadis yang baru saja meningkat dewasa. Seharusnya Ki Sabalintang tetap mengagumi kecantikan dan kematangan Nyi Dwani, daripada mengambil seorang gadis kecil yang masih belum mengenal pahit getirnya kehidupan. Diam kau Sekar Mirah. Atau aku yang akan membungkam mulutmu itu, teriak Nyi Dwani dengan suara seorang perempuan. Dalam pada itu, beberapa orang cantrik pun saling berbisik. Jadi Kakang Putut Jakadwara itu seorang perempuan? Kau dengar namanya tadi disebut Nyi Dwani. Kenapa hal itu dilakukannya? Menurut Ki Ajar Trikaya, permainan sudah selesai. Selama ini kita telah diombang-ambingkan oleh permainan kasar orang-orang berilmu tinggi yang mampu menguasai Ki Ajar, karena Ki Ajar hanya seorang diri. Sekarang kalian sudah tahu, geram orang yang tadi memaksa para cantrik itu untuk kembali ke pekerjaan mereka masing-masing di belakang, namun perintahnya tidak pernah dipatuhi. Lalu katanya kemudian, kalian mau apa? Para cantrik itu termangu-mangu sejenak. Namun yang tertua di antara mereka berkata,
Kami menunggu perintah Ki Ajar Trikaya. Jika selama ini kami diam, itu juga karena perintah Ki Ajar Trikaya. Tetapi jika Ki Ajar memerintahkan kami bergerak, maka kami pun akan bergerak. Setan! Aku tidak akan memberi kesempatan kalian menunggu. Aku ingin tahu, apa yang akan kalian lakukan. Cantrik itu menjadi tegang. Namun pada saat itu, Ki Ajar pun berkata, sekali lagi aku katakan, permainan ini sudah selesai. Pernyataan Ki Ajar itu bagaikan aba-aba yang diberikan kepada para cantriknya. Dengan dada tengadah cantrik, yang tertua di antara mereka yang berkerumun itu pun berkata, semuanya sudah selesai. Kami sudah siap untuk menegakkan kembali panji-panji perguruan kami, atau kami akan dimusnahkan sama sekali. Kalian sudah menjadi gila. Kalian tahu akibat dari kegilaan kalian itu? Sudah aku katakan. Akibatnya, kami akan tegak kembali atau musnah sama sekali. Kami siap menghadapi akibat yang manapun yang akan terjadi. Orang yang berusaha menguasai para cantrik itu pun menjadi sangat marah. Sejenak kemudian terdengar orang itu bersuit nyaring untuk memberi isyarat kepada kawan-kawannya, bahwa para cantrik mencoba untuk melawan. Tetap para cantrik itu kemudian telah mempersiapkan diri. Yang tertua di antara mereka pun berkata, beritahu Kakang Supi dan Kakang Sentana. Dua orang cantrik berlari meninggalkan kawan-kawannya. Ketika orang yang mencoba menguasai mereka itu mencoba untuk menghalanginya, cantrik yang tertua itu pun telah menyerangnya, disusul oleh para cantrik yang lain. Ilmu orang yang mencoba menguasai para cantrik itu memang lebih tinggi dari para cantrik yang melawannya. Tetapi jumlah para cantrik itu cukup banyak, sehingga karena itu, maka sambil bertempur orang itu selalu berloncatan mundur. Dalam pada itu, di depan bangunan utama, suasana sudah menjadi demikian panasnya. Mereka memang sempat berpaling dan melihat bahwa para cantrik justru telah mulai lebih dahulu. Orang yang berjanggut putih yang terdiri di pendapa itu pun berkata, ini sudah merupakan satu pemberontakan. Ki Wijil dan kawan-kawannya harus bertanggung jawab atas peristiwa ini, karena sebelumnya tidak terjadi sesuatu. Karena itu, maka yang pertama-tama harus ditangkap adalah Ki Wijil dan kawan-kawannya. Jika mereka melawan, maka mereka akan menghadapi kekerasan. Kematian adalah akibat yang terjadi dalam tindak kekerasan. Karena itu, jangan menyalahkan kami. Orang berjanggut putih itu menjadi tegang, ketika ia mendengar Sekar Mirah berkata lantang. Bagus. Nyi Duani. Apakah kita masih sempat bermain-main sekarang ini? Bukankah permainan kita masih belum tuntas? Sebenarnya kami datang tidak untuk berkelahi. Tetapi apa boleh buat, jika kalian memaksakan kehendak kalian untuk berkelahi. Wajah Nyi Duani pun menjadi semakin tegang. Di malam hari, saat purnama memancar dengan cerah, ia tidak mampu mengalahkan Sekar Mirah. Apalagi saat ini. Sementara itu, Ki Jayaraga pun berkata, Empu Isanata, aku tidak menyangka bahwa kita akan mendapat kesempatan lagi untuk berkelahi. Agaknya memang aneh bahwa orang-orang tua masih harus berkelahi. Tetapi seperti yang dikatakan Nyi Lurah, jika kalian mencoba memaksa kami untuk melakukannya, maka kami pun akan melakukannya. Orang berjanggut putih itu menyahut. Jadi kami telah kedatangan sekelompok perampok yang sengaja ingin mengacaukan padepokan kami. Sekelompok perampok yang agaknya sudah mengadakan pembicaraan sebelumnya dengan orang dalam. Dengan Ki Ajar Trikaya. Baiklah. Jangan biarkan mereka mendapat kesempatan untuk keluar lagi dari padepokan ini. Empu, berkata Ki Ajar Trikaya. Para cantrik akan menjadi saksi, siapakah yang mengemban kebenaran di padepokan ini. Justru mereka sudah mulai menuntut kebebasan mereka. Jangan terkejut jika orang-orangmu akan dihancurkan oleh para cantrik yang sudah terlalu lama merasa ditindas. Orang berjanggut putih itu memang memandang ke samping bangunan utama. Beberapa orang cantrik memang sudah mulai bertempur. Jumlah mereka semakin lama menjadi semakin banyak. Beberapa orang yang ditempatkan orang berjanggut putih itu di antara para cantrik mencoba untuk mengatasi mereka. Tetapi jantung para cantrik serasa sudah meledak. Dua orang cantrik yang bernama Supi dan Sentana, yang agaknya masih tetap menjadi panutan kawan-kawannya, telah hadir pula di antara mereka. Ki Ajar sudah memerintahkan agar kita mengakhiri mimpi buruk ini. Supi dan Sentana mula-mula merasa ragu.
Tetapi ketika mereka mendengar sepatah dua patah kata yang diucapkan orang-orang di depan pendapa padepokan induk, serta sikap Ki Ajar Trikaya, maka mereka pun menjadi yakin bahwa mereka harus segera bangun. Dengan demikian, maka Supi dan Sentana itu pun telah melibatkan diri pula dalam pertempuran melawan 5 orang pengikut orang berjanggut putih itu. Kelima orang itu pun segera saja telah terdesak. Biasanya, jika kelima orang itu menghadapi keadaan gawat, maka para pengikut orang berjanggut putih yang berilmu tinggi selalu ikut campur. Bahkan pernah terjadi 2 orang cantrik dihukum cambuk sampai hampir mati, karena keduanya tidak tunduk kepada perintah. Beberapa orang cantrik, termasuk Supi dan Sentana, yang ingin membela mereka, dengan cepat ditundukkan dan mengalami siksa yang berat untuk lebih dari sepekan. Tetapi orang-orang berilmu tinggi itu sedang sibuk di pendapa, menghadapi orang-orang yang agaknya juga berilmu tinggi. Dalam keadaan yang semakin gawat itu, maka orang berjanggut putih itu pun telah meneriakkan aba-aba. Tangkap Ki Wijil dan kawan-kawannya. Kita akan menghukumnya di hadapan para cantrik yang telah terpengaruh oleh para perampok ini. Agaknya Ki Ajar Trikaya sedikit demi sedikit telah mengajari mereka untuk memberontak. Tetapi Ki Wijilah yang menyahut. Kau masih saja menganggap kami anak-anak yang tidak tanggap akan keadaan. Empu, yang aku sayangkan, bahwa empulah yang tidak tanggap pada keadaan. Wajah orang berjanggut putih itu menjadi tegang. Dengan lantang ia pun berkata, jangan membuang waktu lagi. Kita selesaikan mereka sampai orang yang terakhir. Orang-orang yang berada di pendapa itu pun segera bergerak turun. Sementara itu, orang-orang yang ada di depan pendapa itu pun segera memencar. Sekar Mirah nampaknya telah siap untuk bertemu lagi dengan Nyi Duani. Sementara Ki Jayaraga tersenyum sambil berdesis. Empu Isanata. Bukankah empu masih belum jenuh melihat wajahku? Dalam pada itu, maka Agung Sedayu pun berbisik di telinga Ki Wijil. Biarlah aku menghadapi orang berjanggut putih itu, Ki Wijil. Biarlah aku menyelesaikannya, Nger. Akulah yang paling berkepentingan dengan padepokan ini. Ki Wijil menarik nafas dalam-dalam. Dipandanginya Agung Sedayu dengan tajamnya. Namun akhirnya Ki Wijil itu pun yakin bahwa Agung Sedayu memiliki bekal yang cukup untuk menghadapi orang berjanggut putih itu, yang agaknya merupakan pimpinan dari orang-orang yang telah menguasai padepokan yang terpencil itu. Karena itu, maka Ki Wijil pun berdesis. Berhati-hatilah, Nger. Dalam keadaan terpaksa, aku akan mohon bantuan Ki Wijil, berkata Agung Sedayu. Ki Wijil tersenyum. Namun ia tidak sempat menjawab, karena orang-orang yang turun dari pendapa itu mulai menyerangnya. Seorang yang berusaha meninggalkan padepokan itu bersama Empu Wisanata dan Nyi Duani itulah yang langsung menyerang Ki Wijil sambil berkata lantang. Kaulah sumber keributan yang terjadi di padepokan kami yang tenang ini. Ki Wijil bergerak surut. Namun ia masih sempat menjawab. Aku memang merasakannya, Kisanak. Alangkah tenang dan damainya padepokan ini karena aku sering datang kemari, sebelum kalian dengan paksa menguasai padepokan ini. Persetan dengan mimpi burukmu, jawab lawan Ki Wijil. Ki Wijil tidak menjawab. Tetapi ia sudah siap sepenuhnya untuk menghadapi segala kemungkinan yang bakal terjadi. Seperti yang diharapkan oleh Sekar Mirah, maka Nyi Duani pun telah meloncat untuk menghadapi Sekar Mirah. Sejenak kemudian keduanya pun sudah berhadapan, sementara Sekar Mirah telah bergeser menjauhi tangga pendapa. Nyi Duani, berkata Sekar Mirah kemudian. Inikah persiapan bagi sebuah pertemuan besar antara para murid perguruan Kedung Jati itu? Iya, jawab Nyi Duani. Padepokan ini akan menjadi ajang pertemuan itu, jika tidak ada perubahan. Tetapi kau telah merusak persiapan yang sudah hampir menjadi matang itu. Kami minta maaf, Nyi Duani. Kami sama sekali tidak sengaja. Sebagaimana kami katakan tadi, bahwa kami sedang mencari Kisah Balintang, yang lebih dahulu merusak segala-galanya. Aku yang sudah mulai memikirkan kemungkinan untuk menerima tawaran kalian, telah dikaburkan dengan ketamakan orang yang bernama Kisah Balintang, yang justru seorang yang sampai saat ini dipercaya sebagai seorang pemimpin tertinggi dari perguruan yang bakal dibangun kembali itu. Bukankah itu hanya fitnah? Fitnah? Buat apa aku memfitnah? Bertanya Sekar Mirah. Namun kemudian ia bertanya. Kapan kau bertemu dengan Kisah Balintang yang terakhir kalinya? Kira-kira 2 pekan yang lalu. Apakah ia tidak berbicara tentang Karawulan? Sama sekali tidak.
Pop lawan Ki Wijil. Ketika Ki Walatwulung masih hidup, matanya yang liar itulah yang aku curigai. Ia selalu memandang wajah Rara Wulan tanpa berkedip. Namun ternyata sepeninggal Walatwulung, Ki Sabalintang yang melakukannya. Justru lebih kasar. Nyi Duani menarik nafas dalam-dalam. Sementara Sekar Mirah pun berkata, "Nah Nyi Duani, aku sudah siap." Nyi Duani memandang Sekar Mirah dengan sorot mata yang memancarkan kebimbangan hatinya. Dengan nada rendah ia pun kemudian berkata, "Apakah aku harus bertempur lagi melawanmu? Kenapa? Aku sudah kau kalahkan justru dalam perang tanding. Tetapi kau saat itu tidak membunuhku, meskipun kau dapat melakukannya. Jadi, ada dua alasan kenapa aku ragu-ragu. Pertama, di bawah cahaya bulan yang dapat membakar kemampuanku, aku sudah kau kalahkan. Apalagi dalam keadaan seperti ini. Kedua, aku sudah berhutang budi kepadamu. Seandainya aku yang menang waktu itu, maka aku tentu sudah membunuhmu." "Lupakanlah," jawab Sekar Mirah. "Kita akan mencoba lagi. Aku memang akan melakukannya. Tetapi aku tahu, itu hanya sia-sia saja." Sekar Mirah menatap mata Nyi Duani yang redup. Ada semacam kepasrahan yang membayang. Rasa-rasanya di mata itu tidak lagi nampak pengharapan sama sekali. Apalagi ketika kemudian Nyi Duani berdesis, "Nyi Lurah, aku tahu bahwa kau tidak akan memberi ampun kepadaku untuk yang kedua kalinya, jika kita membenturkan ilmu sekarang ini. Aku tidak akan membunuhmu, Nyi Duani. Terus terang, aku justru ingin bekerja bersamamu. Kita mempunyai kepentingan yang sama, meskipun dari sisi pandang yang berbeda." "Maksudmu? Jika kau jujur, katakanlah bahwa kau mencintai Ki Sabalintang." Nyi Duani termangu-mangu sejenak. Bahkan Nyi Duani itu sempat mengedarkan pandangan matanya berkeliling. Di seputarnya pertempuran telah menyala. Hanya orang berjanggut putih itu sajalah yang masih berdiri di atas tangga pendapa, sementara Agung Sedayu berdiri tegak beberapa langkah di hadapannya. "Siapakah orang berjanggut putih itu, Nyi Duani?" "Empu Tunggul Pawaka. Ia termasuk orang yang dihormati di antara para pendukung Ki Sabalintang. Ia mendapat tugas untuk menguasai padepokan ini. Seandainya padepokan ini pada suatu saat diperlukan, maka padepokan ini akan diambil alih oleh perguruan Kedung Jati. Apalagi padepokan ini jugalah yang disebut-sebut Ki Sabalintang sebagai salah satu pilihan tempat untuk menyelenggarakan pertemuan itu." Nyi Duani mengangguk. "Nah, sekarang apa yang akan kita lakukan?" "Terserah kepada Nyi Lurah. Aku sudah tidak mempunyai kesempatan lagi. Sudah aku katakan. Aku tidak akan membunuhmu, Nyi. Bahkan mungkin kita dapat bekerja sama. Tetapi kau masih belum menjawab, apakah kau mencintai Ki Sabalintang?" Nyi Duani itu mengangguk. Katanya, "Ya. Aku tidak akan ingkar. Terima kasih atas kejujuranmu." Sekar Mirah mengangguk-angguk. Katanya kemudian, "Bagaimana jika kita mengadakan semacam kesepakatan untuk bekerja bersama?" "Maksudmu?" "Kau tidak akan kehilangan Ki Sabalintang. Dan kami tidak akan kehilangan Rara Wulan." Nyi Duani tidak segera menjawab. Namun pandangan matanya pun kemudian menerawang menembus kekosongan. Sementara itu, orang berjanggut putih itu telah menuruni tangga pendapa. Selangkah ia maju mendekati Agung Sedayu yang masih berdiri termangu-mangu. "Apakah kau memang menunggu aku?" bertanya orang berjanggut putih itu. "Iya, Empu. Tetapi perkenankan aku bertanya, siapakah nama Empu? Sejak tadi aku hanya mendengar orang menyebutmu Empu. Tetapi aku belum mendengar namamu disebut." Orang berjanggut putih itu tersenyum. Katanya, "Namaku Tunggul Pawaka." Barangkali aku kurang memperhatikan, apakah namamu tadi sudah disebut?" "Namaku Agung Sedayu, Empu." "Aku kagum akan keberanianmu. Kau dengan sengaja telah menunggu aku dan siap bertempur melawanku. Sebenarnya aku bukan orang yang mempunyai kesenangan untuk berkelahi. Jika itu aku lakukan di sini, maka karena aku tidak mempunyai pilihan lain." Empu Tunggul Pawaka itu tertawa. Katanya, "Kau bicara yang aneh-aneh saja. Kau sudah memasuki padepokan. Tetapi kau masih berkata bahwa kau tidak ingin berkelahi." "Benar, Empu.
Ketika aku memasuki padepokan ini, sebenarnya aku, istriku dan Ki Wijil ingin menemui Ki Ajar Trikaya. Tetapi ternyata keadaan padepokan ini sudah berubah, sehingga yang terjadi adalah seperti yang kita lihat sekarang ini. Apapun yang ingin kau lakukan, tetapi kesiapanmu untuk melawan aku sungguh-sungguh menunjukkan keberanianmu. Tetapi anak-anak yang berani meraba bara yang merah itu sama sekali bukan karena keberaniannya, tetapi karena ketidaktahuannya. Aku kira kau sekarang juga seperti kanak-kanak itu. Kau tidak tahu siapa yang kau hadapi. Bukankah ada beberapa orang tua yang datang bersamamu, termasuk Ki Wijil? Tetapi bukan mereka yang siap untuk menghadapi aku. Tetapi kau, yang masih terhitung muda dibandingkan dengan aku. Tentu saja bukan hanya umurnya, tetapi tentu juga kematangan ilmunya. Mungkin empu. Tetapi jika kita harus bertempur, apa boleh buat? Meskipun aku lebih senang jika kita tidak usah beradu kekerasan. Apakah ini suatu permohonan ampun? Tidak, empu, jawab Agung Sedayu. Aku tidak ingin mohon maaf, karena aku tidak bersalah. Empulah yang mengambil keputusan untuk melakukan kekerasan. Empu Tunggul Pawaka tertawa lagi. Katanya, aku senang terhadap sikapmu. Tetapi itu juga pertanda bahwa kau tentu berilmu tinggi. Mudah-mudahan empu benar. Nah, sekarang bersiaplah. Aku harap kau tidak mengecewakan aku yang sudah terlanjur mengagumimu. Agung Sedayu mengangguk sambil menjawab. Terima kasih, empu. Tetapi apa yang empu kagumi? Apakah Empu Isanata dan Nyiduani belum pernah bercerita tentang aku, tentang istriku, dan tentang tanah perdikan menoreh? Cerita tentang apa? Pop lawan Ki Wijil. Tentang perjalanan mereka ke tanah perdikan menoreh. Empu Tunggul Pawaka yang berjanggut putih itu menggeleng, sambil menjawab. Tidak. Mereka tidak bercerita tentang tanah perdikan menoreh. Mereka juga tidak bercerita tentang orang yang bernama Agung Sedayu. Bahkan mereka datang bersama Ki Sabalintang. Empu Tunggul Pawaka itu menjawab. Aku jarang berbicara dengan Sabalintang, dengan Wisanata dan dengan Duani. Kami hanya berbicara tentang hal-hal yang penting. Tentang tongkat kepemimpinan perguruan Kedung Jati? Ya. Tongkat yang dimiliki oleh Sabalintang. Bukankah tongkat itu ada sepasang? Satu lagi akan dimiliki oleh Duani. Tetapi tongkat itu masih berada di pertapaannya. Meskipun demikian, Sabalintang telah mendapatkan isyarat, sehingga tinggal menunggu saatnya untuk mengambilnya. Oh. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Katanya. Cerita yang menarik. Empu. Ya. Aku sudah mengatakan kepada Sabalintang, bahwa aku baru akan tampil jika kedua tongkat itu sudah berada di tangannya. Empulah yang sangat mengagumkan, berkata Agung Sedayu kemudian. Kau terlambat mengagumi aku, Agung Sedayu, jawab Empu Tunggul Pawaka. Namun kemudian ia pun bertanya. Tetapi kenapa hal itu kau katakan kepadaku sekarang? Aku baru yakin jika empu seorang yang sangat pandai mengendalikan perasaan, berpura-pura dan menyamarkan keadaan, sebagaimana empu memasang topeng di wajah padepokan ini. Wajah Empu Tunggul Pawaka menjadi tegang. Dengan lantang ia bertanya. Apa yang kau maksud? Terus terang empu. Sikap, kata-kata dan cerita empu meragukan aku. Juga pengakuan empu bahwa Ki Sabalintang, Empu Isanata dan Nyiduani tidak pernah bercerita tentang tanah perdikan menoreh, dan peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi. Telinga Empu Tunggul Pawaka itu bagaikan telah tersentuh api. Dengan garangnya ia bertanya. Kau memang harus mati. Permainan empu hampir sempurna. Tetapi ketidaktahuan empu yang berlebihan, justru sangat meragukan. Empu Tunggul Pawaka tidak menjawab lagi. Ia pun segera bersiap untuk menyerang Agung Sedayu. Namun empu itu sempat berteriak. Jaka Dwara. Jangan ragu-ragu. Bunuh saja perempuan itu. Tetapi Agung Sedayu justru menyahut. Bukankah empu tahu bahwa Nyiduani tidak mampu mengalahkan Sekar Mirah? Bagaimana empu dapat memerintahkan kepada Nyiduani untuk membunuhnya? Apakah itu bukan berarti bahwa empulah yang telah dengan sengaja menyurupkan Nyiduani ke dalam genggaman maut? Cukup, teriak Empu Tunggul Pawaka. Getar suaranya terasa menggetarkan udara. Dari mulurnya yang terasa udara panas berhembus menyentuh kulit Agung Sedayu. Agung Sedayu mengerutkan dahinya.
Ia sadar sepenuhnya bahwa orang yang bernama Empu Tunggul Pawaka itu tentu orang yang berilmu tinggi. Tetapi Agung Sedayu pun harus menyadari pula, bahwa ternyata di belakang orang yang bernama Ki Sabalintang itu terdapat banyak orang berilmu tinggi. Empu Tunggul Pawaka itu tidak menunggu lebih lama lagi. Ia pun segera menyerang Agung Sedayu dengan garangnya. Meskipun janggutnya dan rambutnya telah memutih, namun ternyata bahwa Empu Tunggul Pawaka masih seorang berilmu tinggi yang garang. Dukungan kewadagannya masih tetap menggetarkan lawannya. Agung Sedayu pun telah benar-benar bersiap. Ia tidak mau terjebak ke dalam kesulitan karena kelengahannya. Karena itu, maka dengan tangkasnya ia pun segera berloncatan mengimbangi serangan-serangan Empu Tunggul Pawaka. Dengan demikian pertempuran pun berlangsung dengan sengitnya. Nyi Duani pun telah menyerang Sekar Mirah pula. Ternyata kau seorang yang mampu mempergunakan segala macam senjata, Nyi, desis Sekar Mirah. Senjata apapun yang aku pergunakan, tidak akan ada gunanya untuk melawan ilmumu, Nyi Lurah. Kenapa kau tidak langsung saja memukul tengkuku dengan tongkatmu itu? Sudah aku katakan, kita dapat bekerja sama. Kau akan tetap hidup. Dan kau tidak akan kehilangan Ki Sabalintang. Tawaranmu memang menarik. Pertimbangkanlah, Nyi. Bagaimana aku dapat mempertimbangkan, jika aku harus bertempur? Kau tahu, aku tidak bersungguh-sungguh. Ya. Jika kau bersungguh-sungguh, aku sudah mati. Kau masih mempunyai kesempatan, Nyi. Nyi Duani tidak menjawab. Tetapi perempuan itu berloncatan sambil memutar pedangnya. Bagaimanapun juga Sekar Mirah tetap berhati-hati. Ia tidak dapat mempercayai sepenuhnya Nyi Duani, yang dapat saja memanfaatkan kelengahannya sehingga ujung pedangnya menghujam ke jantungnya. Pertempuran di padepokan itu semakin lama menjadi semakin sengit. Bukan saja orang-orang berilmu tinggi di halaman bangunan utama. Tetapi para cantrik pun telah memutuskan ikatan yang membelenggu kebebasan mereka selama beberapa orang berilmu tinggi itu datang ke padepokan mereka. Sejak orang-orang itu mengambil kepemimpinan padepokan dari tangan Ki Ajar Trikaya dan memaksa Ki Ajar sakit beberapa lama, para cantrik itu kedudukannya tidak lebih dari budak-budak yang harus bekerja keras untuk kepentingan orang-orang itu. Tetapi Ki Ajar Trikaya yang sendiri tidak mampu melawan beberapa orang berilmu tinggi yang diturunkan ke padepokan itu. Di antara mereka adalah Empu Tunggul Pawaka. Pada saat para cantrik itu melihat satu kesempatan, maka mereka telah bergerak serentak. Orang-orang berilmu tinggi itu sedang terikat dalam pertempuran di halaman bangunan utama, sehingga karena itu maka para cantrik itu harus dengan cepat menguasai orang yang selama ini memperlakukan mereka dengan keras dan kasar, sebagaimana memerintah budak-budak belian. Orang-orang yang garang itu ternyata memang tidak dapat bertahan terlalu lama. Jumlah mereka terlalu sedikit dibandingkan dengan jumlah para cantrik yang marah. Cambuk mereka yang untuk beberapa lama sangat ditakuti, tidak dapat menghentikan kemarahan para cantrik yang tertimbun di dalam jantung mereka. Di halaman, orang-orang berilmu tinggi yang untuk beberapa lama berkuasa di padepokan itu, sedang berjuang dengan mengerahkan segenap kemampuan mereka. Kedatangan Ki Wijil bersama beberapa orang itu telah merusakkan segala rencana yang sudah disusun oleh orang-orang yang mengambil alih padepokan itu. Ki Ajar Trikaya yang selama ini dianggap sakit itu pun bertempur dengan tangkasnya. Sama sekali tidak ada kesan bahwa Ki Ajar itu sedang sakit, karena sebenarnya lah Ki Ajar memang tidak sakit. Namun di antara pertempuran yang sengit itu, Sekar Mirah masih sempat bertanya. Bagaimana Nyi Duani, apakah kau setuju? Jika kau setuju, maka kita membuat persetujuan tersendiri. Tetapi apakah kau berkata sebenarnya, bahwa Ki Sabalintang telah mengambil Rara Wulan? Jika tidak, kami tidak akan menempuh perjalanan yang demikian jauhnya. Nyi Duani tidak menjawab. Tetapi diulurkannya pedangnya ke arah dada Sekar Mirah. Dengan tangkasnya Sekar Mirah menangkis serangan itu sambil bergeser ke samping. Aku akan berbicara dengan ayah, desis Nyi Duani kemudian. Ayahmu mengulangi pertempurannya melawan Ki Jayaraga. Ki Jayaraga tahu bahwa ketika Empu Isanata bertempur di tanah perdikan Menoreh, ia belum sampai puncak tertinggi ilmunya. Agaknya masih ada yang tersisa. Nah, mungkin ayahmu akan melepaskannya dalam pertempuran ini. Jika demikian, maka akan terjadi pertempuran habis-habisan antara Empu Isanata melawan Ki Jayaraga. Apakah Ki Jayaraga masih mampu meningkatkan ilmunya lagi? Bertanya Nyi Duani. Ya. Ki Jayaraga adalah seorang yang memiliki ilmu yang sangat tinggi.
Nyi Duani meloncat surut. Pedangnya masih teracu. Tetapi ia bertanya, apakah ilmu itu sangat berbahaya? Tetapi Ki Jayaraga bukan seorang yang tidak mampu mengendalikan perasaannya. Ia seorang tua yang jiwanya sudah mengendap, sehingga ia tidak akan bertindak tanpa kendali. Nyi Duani memutar pedangnya. Sekali-sekali pedang itu menebas mendatar. Sekali-sekali mematuk ke arah jantung. Tetapi pedang itu tidak pernah menyentuh kulit Sekar Mirah. Dalam pada itu, Nyi Duani pun kemudian berkata, sebenarnya ayah tidak begitu sependapat dengan cara yang ditempuh oleh Empu Tunggul Pawaka ini. Ayah pun tidak sependapat bahwa aku harus dilibatkan langsung. Aku harus mengawasi Ki Ajar Trikaya sehari-hari. Aku tidak boleh berbicara terutama di hadapan para cantrik, sehingga aku disebutnya cacat. Nah, pertimbangkan baik-baik, Nyi, berkata Sekar Mirah. Nyi Duani tidak segera menjawab. Tetapi keduanya masih bertempur terus. Keduanya berloncatan semakin cepat. Senjata mereka pun berputaran di sekitar tubuh mereka. Benturan sering pula terjadi. Namun tongkat baja putih Sekar Mirah juga masih belum menyentuh tubuh Nyi Duani. Nyi, bertanya Sekar Mirah kemudian. Seandainya tadi Nyi Duani lepas, sebenarnya Nyi Duani akan pergi kemana? Aku akan mencari Ki Sabalintang. Cerita Ki Lurah Agung Sedayu dan ceritamu membuat hatiku panas. Aku tidak mau mendengar ayah mencegahku. Sehingga ketika aku pergi, ayah menyusulku bersama seorang pembantu Empu Tunggul Pawaka. Aku tidak mengira bahwa di luar padepokan ini masih ada orang lain. Nyi Duani memang harus bertemu dengan Ki Sabalintang. Nyi Duani terdiam. Sementara itu terdengar seorang bertempur sambil berteriak-teriak kasar. Siapa yang berteriak-teriak itu? Seorang yang berilmu tinggi. Namanya Sela Antep. Apakah ia juga murid perguruan Kedung Jati? Bukankah kau dapat mengenali ilmunya? Aku sedang bertempur. Nyi Duani menarik nafas dalam-dalam. Katanya, aku tahu. Kau harus tetap hati-hati karena aku memegang pedang yang benar-benar tajam, sehingga akan mampu mengoyak kulitmu. Sekar Mirah tersenyum. Katanya, kau tersinggung, Nyi Duani? Tidak. Aku tidak tersinggung. Aku hanya mengatakan bahwa aku mengerti sikapmu itu. Terima kasih, Nyi Duani. Segala sesuatunya memang tergantung kepada sikap kita masing-masing. Jika kita benar-benar berniat bekerja bersama, tentu kita kemudian harus berusaha saling mempercayai. Nyi Duani tidak menjawab. Tetapi pedangnya berputar semakin cepat. Di lingkaran pertempuran yang lain, Ki Ajar Trikaya bertempur dengan tangkasnya. Jika sebelumnya ia tidak melawan, pertimbangannya justru karena nasib para cantriknya. Ki Ajar sendiri tidak menjadi gentar menghadapi apapun juga. Tetapi ia tidak akan sampai hati membiarkan cantrik-cantriknya menjadi korban. Ketika ia melihat kesempatan terbuka, maka Ki Ajar pun berusaha untuk memanfaatkannya, meskipun ada juga sedikit kecemasan terbersit di dadanya. Jika orang-orang yang datang ke padepokannya itu tidak mau melibatkan diri, maka ia akan mengalami kesulitan. Tetapi ia tidak melihat kesempatan yang lebih baik dari kunjungan Ki Wijil itu, karena Ki Ajar Trikaya sudah mengenal Ki Wijil sebelumnya. Juga karena Ki Ajar mengetahui bahwa Ki Wijil dan anak laki-lakinya itu memiliki kemampuan yang tinggi. Sebenarnya lah bahwa orang-orang yang berusaha menguasai padepokan itu mulai merasa mengalami kesulitan. Empu Isanata sejak semula menyadari bahwa ilmunya masih selapis di bawah tataran ilmu Ki Jayaraga. Namun Empu Isanata mengetahui apa yang dilakukan oleh anak perempuannya, sehingga karena itu maka ia pun tidak segera meningkatkan ilmu sampai ke puncak. Ki Lurah dan Nyi Lurah berhasil membakar jantung anakku, berkata Empu Isanata. Ki Jayaraga tidak segera menyahut. Ia tidak mendengar pembicaraan Agung Sedayu. Sekar Mirah dan Nyi Duani sejak semula. Jika ia mengatakan sesuatu, jangan-jangan tidak sama sebagaimana dikatakan oleh Agung Sedayu dan Sekar Mirah. Namun Ki Jayaraga pun melihat bahwa Sekar Mirah memang tidak ingin segera mengakhiri pertempurannya melawan Nyi Duani. Karena itu, maka Ki Jayaraga itu pun berkata, Nyi Lurah masih mengekang diri. Aku tahu itu. Nampaknya mereka sedang membicarakan sesuatu, sahut Empu Isanata. Ki Jayaraga tidak berbicara lebih banyak. Ia takut jika ia justru salah ucap, sehingga dapat menimbulkan persoalan baru.
Tetapi Ki Jayaraga itu pun semakin menekan Empu Isanata, sehingga beberapa kali Empu Isanata meloncat surut. Meskipun demikian Empu Isanata memang tidak ingin melepaskan ilmu puncaknya. Jika ia melakukannya, maka Ki Jayaraga pun akan melakukannya pula. Empu Isanata sadar bahwa dalam benturan puncak ilmu yang demikian, akibatnya justru akan dapat menjadi gawat baginya, karena Empu Isanata harus mengakui bahwa Ki Jayaraga adalah seorang yang ilmunya sangat tinggi. Di sisi lain, pertempuran menjadi semakin sengit. Ternyata para pengikut Empu Tunggul Pawaka adalah orang-orang berilmu tinggi yang tidak lagi mengekang dirinya. Mereka meningkatkan ilmunya dengan cepat. Bahkan mereka sudah benar-benar berniat untuk membunuh lawan-lawan mereka, sebagaimana diperintahkan oleh Empu Tunggul Pawaka. Gelagah Putih yang bertempur dengan orang yang bertubuh tinggi, merasa bahwa lawannya memang ingin benar-benar mengakhirinya dengan cepat. Tetapi ketika orang itu membentur kemampuan Gelagah Putih, maka orang itu mulai mengumpat-umpat. Di sebelah lain, Sabung Sari mulai menjadi pening mendengar lawannya berteriak-teriak sambil mengumpat-umpat kasar. Ketika jantungnya serasa hampir meledak, maka Sabung Sari itu pun berteriak tidak kalah kerasnya. "Apakah kau tidak dapat menutup mulutmu?" Orang itu terkejut. Beberapa langkah ia meloncat surut. Sementara Sabung Sari berkata, "Kita akan menyelesaikan pertempuran itu dengan ilmu kanuragan. Tidak dengan mulut." "Anak setan! Anak demit! Apa pedulimu?" jawab orang itu. Namun ia pun berkata, "Siapa namamu, heh? Agaknya kau memang mempunyai bekal cukup untuk melawan aku. Tetapi jangan menyesal jika sesaat lagi aku akan membantaimu." "Namaku Sabung Sari." "Siapa namamu?" "Sela Antep." Sabung Sari tertawa. Di sela-sela suara tertawanya ia bertanya, "Apanya yang Antep?" "Mulutmu." "Anak iblis," teriak orang itu. "Kau berani menghina aku? Kau tidak pantas memakai nama itu. Kesan yang timbul dari namamu adalah orang yang tenang, berwibawa, namun memiliki ilmu dan kemampuan yang tinggi. Kau kira aku tidak seperti itu? Sebaiknya kau berganti nama. Watu Kambang. Iblis gila. Demit anak Banaspati. Sebut nama ayah dan ibumu. Sebentar lagi kau akan mati." "Mengumpatlah selagi kau masih sempat, Sela Kambang," geram Sabung Sari yang mulai kehilangan kesabaran. Sela Antep masih saja berteriak-teriak dan mengumpat-umpat. Namun ilmunya semakin lama menjadi semakin meningkat. Sabung Sari pun telah meningkatkan ilmunya pula. Teriakan-teriakan itu menyakitkan telinganya. Dengan demikian, maka pertempuran antara Sabung Sari dan Sela Antep itu menjadi semakin sengit. Sela Antep berloncatan semakin cepat mengitari Sabung Sari yang berdiri dengan mantap. Sekali-sekali Sabung Sari bergeser. Namun jika ia melihat satu kesempatan, serangannya telah datang membadai, melanda Sela Antep yang seakan-akan tidak berjejak di atas tanah itu. Namun semakin sengit mereka bertempur, mulut Sela Antep itu pun menjadi semakin terkatup, sehingga rasa-rasanya telinga Sabung Sari mulai menjadi dingin. Karena itu maka Sabung Sari semakin mendesaknya, agar mulut itu benar-benar terdiam. Namun Sela Antep itu berteriak mengumpat keras-keras ketika kaki Sabung Sari berhasil menerobos pertahanan Sela Antep. Justru pada saat Sela Antep itu menyerang, Sabung Sari sempat bergeser dengan cepat sambil memutar tubuhnya. Ternyata kakinya yang juga berputar mendatar, sempat menyambar pundaknya. Keseimbangan Sela Antep memang menjadi goyang. Namun Sela Antep sempat meloncat jauh-jauh surut untuk mengambil jarak. Sabung Sari memang tidak memburunya. Seakan-akan ia memberi kesempatan kepada Sela Antep untuk mempersiapkan diri menghadapi serangan-serangan berikutnya. Keringat telah membasahi segenap tubuh Sela Antep. Kemarahannya telah membakar jantungnya pula. Serangan Sabung Sari yang mengenai pundaknya itu telah menyakitinya. Mulut Sela Antep itu mulai mengumpat-umpat lagi. Dengan garangnya ia meloncat menyerang sementara mulutnya masih saja berteriak-teriak dengan kasarnya. Tidak jauh dari sudut halaman, Gelagah Putih pun bertempur dengan garangnya pula. Orang yang bertubuh tinggi, mengerahkan segenap kemampuannya. Ia ingin segera menyelesaikan anak muda yang dianggapnya sangat sombong itu. Namun Gelagah Putih dengan sengaja memancing kemarahan lawannya yang memang darahnya cepat mendidih. Dengan demikian, maka penalaran orang itu rasa-rasanya cepat pula menjadi kabur.
Dengan demikian, maka orang itu pun telah mengerahkan segenap kemampuannya pula. Serangan-serangannya menjadi semakin garang. Namun Gelagah Putih pun telah mengimbanginya pula. Dengan demikian, maka pertempuran di antara mereka pun menjadi semakin sengit. Benturan-benturan terjadi semakin keras. Orang yang bertubuh tinggi itu benar-benar berusaha untuk menghentikan perlawanan Gelagah Putih dengan membunuhnya. Tetapi ternyata tidak mudah menundukkan Gelagah Putih. Bahkan semakin lama perlawanan Gelagah Putih pun menjadi semakin keras pula. Serangan-serangan Gelagah Putih pun menjadi semakin berbahaya. Apalagi kemudian sekali-sekali Gelagah Putih telah berhasil menggapai tubuhnya. Namun orang bertubuh tinggi itu pun mampu membalas dengan serangan-serangan yang berbahaya pula. Seperti Gelagah Putih, maka serangan-serangannya telah mampu mengenai tubuh lawannya. Dalam pada itu, Sayoga pun telah bertempur dengan sengitnya. Lawannya yang gemuk memiliki tenaga yang sangat besar. Beberapa kali serangan Sayoga mengenai tubuh lawannya, tetapi orang itu seakan-akan tidak merasakannya. Serangan-serangan Sayoga tidak dapat menggoyahkan keseimbangannya. Bahkan orang itu masih saja melangkah maju tanpa menghiraukan serangan-serangan lawannya. Namun akhirnya Sayoga menyadari bahwa ia tidak dapat menyerang membabi buta. Ia harus mempergunakan perhitungan nalarnya. Ia harus mengerahkan serangannya ke sasaran yang berbahaya. Pengenalan Sayoga atas bagian-bagian tubuh yang lemah telah menuntun serangan-serangannya kemudian. Namun agaknya orang bertubuh gemuk itu pun berusaha untuk melindungi bagian-bagian tubuhnya yang lemah. Meskipun demikian Sayoga tidak menjadi gentar menghadapi lawannya yang gemuk itu. Semakin lama serangan-serangannya menjadi semakin keras. Betapapun tinggi daya tahan orang bertubuh gemuk itu, ia mulai merasa betapa sakit dan nyeri telah menyengatnya. Usaha Sayoga mulai berhasil ketika serangan-serangannya mampu menyusup pertahanan lawannya yang gemuk itu, menyentuh bagian-bagian tubuhnya yang paling lemah. Kemarahan telah membakar orang bertubuh gemuk itu. Tetapi ia memang tidak dapat bergerak lebih cepat lagi. Namun ternyata bahwa melawan anak muda berilmu tinggi itu, ia tidak dapat mengandalkan daya tahan tubuhnya saja. Yang kemudian berhadapan dengan Ki Wijil adalah orang yang hampir saja meninggalkan padepokan itu bersama Empu Wisanata dan Nyi Duani. Bahkan orang itu tidak sendiri. Ki Wijil yang dianggap sebagai sumber keonaran, harus dapat diselesaikan dengan cepat, agar yang lain kehilangan gairah perlawanan mereka. Seorang yang berwajah kasar telah bertempur melawan Ki Wijil pula. Dalam pada itu, Ki Ajar Trikaya pun akhirnya harus bertempur melawan dua orang. Dua orang yang wajahnya mirip yang satu dengan yang lain. Tetapi keduanya jelas bukan dua orang yang kembar menilik umurnya. Yang seorang kumisnya sudah mulai bercampur putih, yang seorang belum. Bahkan yang seorang masih nampak muda. Seandainya ia tidak berkumis, maka ia akan nampak lebih muda lagi. Sambil tersenyum Ki Ajar itu pun berdesis. Kau bawa anakmu ke neraka ini, Wanda? Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Ia harus mulai mengenali arti hidup ini, Ki Ajar. Oh. Ki Ajar meloncat surut ketika orang yang disebut Wanda itu meloncat menyerangnya. Ketika anaknya memotong gerak Ki Ajar, maka sambil menggeliat Ki Ajar mengayunkan tangannya. Anak orang yang disebut Wanda itu terkejut. Dengan serta-merta ia menangkis ayunan tangan Ki Ajar. Ketika benturan terjadi, orang itu terdorong selangkah surut sambil mengaduh kesakitan. Sementara itu Ki Ajar justru bertanya. Arti hidup yang manakah yang kau maksud, Wanda? Hidup tidak hanya makan dan tidur, Ki Ajar. Bukankah begitu? Tetapi seseorang harus berjuang untuk menegakkan keyakinan yang dipegangnya. Kau ajari anakmu memperjuangkan keyakinannya. Ya. Jika demikian, anakmu saat ini bertempur dengan keyakinan yang utuh. Ya. Keyakinan apa? Bertanya Ki Ajar. Wanda itu menggeram. Dengan lantang ia berkata. Menyerahlah. Lanjutkan sakitmu agar kau selamat. Ki Ajar tertawa. Katanya. Aku senang pada kelakar-kelakarmu. Seharusnya bukan kau dan anakmu yang bertempur melawan aku. Pemberontakan yang Ki Ajar lakukan ini sudah keterlaluan. Jika Ki Ajar tidak mau menyerah dan tidak mau sakit lagi, mungkin Ki Ajar justru akan mengalami keadaan lebih buruk dari sakit itu. Aku tahu. Kau akan membunuhku jika kau gagal menangkap aku hidup-hidup. Apa boleh buat?
Ki Ajar tidak sempat menyahut. Serangan orang itu pun kemudian datang membadai. Sementara itu, anaknya pun menjadi semakin berhati-hati. Namun beberapa kali anak orang yang bernama Wanda itu terdorong sambil mengaduh kesakitan. Sentuhan-sentuhan tangan Ki Ajar benar-benar menyakitinya. Tetapi ketika Wanda itu sendiri meningkatkan ilmunya semakin tinggi, maka Ki Ajar pun harus melakukannya pula. Ki Ajar sadar bahwa Wanda adalah seorang yang berilmu tinggi. Namun sebenarnya orang itu menurut pendapat Ki Ajar tidak segarang kawan-kawannya yang berada di padepokan itu. Meskipun demikian, dalam keadaan yang menentukan itu Wanda tentu akan mengerahkan kemampuannya pula. Ia tidak mempunyai pilihan lain kecuali menghentikan seluruh kegiatan Ki Ajar Trikaya. Sementara itu, Empu Tunggul Pawaka bertempur dengan sengitnya melawan Agung Sedayu. Tetapi empu itu demikian yakin akan kemampuannya yang sangat tinggi. Menurut pendapatnya, betapapun tinggi ilmu orang yang bernama Agung Sedayu itu, namun ia tidak akan dapat mengimbangi kemampuannya. Karena itu, sambil bertempur Empu Tunggul Pawaka itu masih sempat memperhatikan pertempuran yang terjadi di sekitarnya. Ketika ia melihat sekilas Sekar Mirah yang bertempur melawan Nyi Duani, maka dahinya nampak berkerut. Perempuan ini benar-benar murid dari perguruan Kedung Jati. Tongkat itulah yang harus dimiliki oleh Nyi Duani, berkata Empu Tunggul Pawaka dalam hati. Syukurlah bahwa tongkat itu dibawanya. Setelah aku menyelesaikan suaminya, maka perempuan itu pun harus diselesaikan pula. Agaknya Nyi Duani memang tidak dapat menyelesaikannya sendiri. Namun dalam pada itu, Sekar Mirah pun sempat melihat sekilas, bahwa tidak ada di antara mereka yang berada di padepokan itu benar-benar murid perguruan Kedung Jati yang murni. Orang yang berteriak-teriak dan menyebut dirinya bernama Sela Antep itu juga bukan murid perguruan Kedung Jati. Dengan demikian Sekar Mirah dapat mengetahui bahwa sebuah permainan yang kasar telah terjadi. Tetapi mereka tentu memerlukan waktu yang panjang untuk mengikuti jejak perguruan Kedung Jati, berkata Sekar Mirah di dalam hatinya. Sementara itu, para cantrik pun telah hampir menyelesaikan pertempuran. 2-3 orang datang membantu mereka yang untuk beberapa lama menguasai padepokan. Tetapi mereka pun tidak berdaya melawan para cantrik yang marah. Karena itu, maka orang-orang yang terdesak itu berusaha untuk menghindar dari tangan-tangan para cantrik. Dengan kelebihan mereka secara pribadi, ada di antara mereka sempat melepaskan diri dari padepokan itu. Namun para cantrik itu selalu memburunya. Kemanapun mereka berlari. Meskipun demikian, kelebihan mereka seorang-seorang sempat juga membingungkan para cantrik. Tetapi 2 orang dari mereka yang untuk beberapa lama menguasai dan memperlakukan para cantrik itu seperti budak-budak belian, tidak dapat lepas dari kemarahan para cantrik, sehingga jiwa mereka tidak dapat diselamatkan lagi. Di sudut halaman, Gelagah Putih bertempur semakin sengit. Lawannya yang bertubuh tinggi telah mengerahkan segenap kemampuannya. Sepasang pedang pendek berada di genggaman kedua belah tangannya. Gelagah Putih tidak mau menjadi korban ilmu pedang orang itu. Ilmu pedang yang tinggi. Putaran sepasang pedang itu bagaikan kabut yang menyelimuti tubuhnya, sehingga merupakan perisai yang sangat rapat. Namun kadang-kadang kabut itu menjilat ke arah tubuh Gelagah Putih yang berloncatan dengan tangkasnya. Sementara itu Gelagah Putih pun telah mengurai senjatanya pula. Ikat pinggangnya pun mulai berputar. Benturan-benturan pun tidak dapat dihindarkan lagi. Namun, setiap kali orang bertubuh tinggi itu mengumpat marah. Ikat pinggang kulit anak muda itu ternyata mampu menggetarkan pedang-pedang pendek di kedua belah tangannya. Kemarahan yang menyala di dada orang itu telah menghentaknya sehingga serangan-serangannya menjadi semakin garang. Tetapi ternyata sulit baginya untuk dapat menembus putaran ikat pinggang di tangan Gelagah Putih. Bahkan orang bertubuh tinggi itu terkejut ketika ujung ikat pinggang anak muda itu mulai menyengat tubuhnya. Seleret luka telah menggores pundak orang bertubuh tinggi itu. Darah yang hangat mulai mengalir dari lukanya. Darah itu membuat kendali orang bertubuh tinggi itu patah. Ia tidak mau menerima kenyataan itu, bahwa seorang anak yang masih terlalu muda mampu melukainya. Karena itu, maka kemampuan orang itu pun telah memanjat sampai ke puncak. Gelagah Putih tertegun ketika ia melihat loncatan-loncatan bunga api dari pedang yang satu ke pedang yang lain, sehingga terbentang sebuah bidang yang dipenuhi dengan loncatan-loncatan bunga api yang panas. Kemanapun sepasang senjata itu bergerak, maka loncatan-loncatan bunga api itu terjadi.
Bahkan ketika sepasang pedang itu ada di menyebelah tubuh orang itu. Gelagah Putih meloncat surut untuk mengambil jarak. Dengan kerut di dahi, ia mencoba memahami ilmu lawannya. Namun orang bertubuh tinggi itu tidak memberinya waktu. Dengan garangnya orang itu pun telah meloncat menyerangnya. Gelagah Putih pun dengan tangkasnya menghindar. Namun serangan itu sangat menyulitkannya. Sepasang senjata itu telah menyebarkan udara panas dengan menaburkan bunga-bunga api. Jika Gelagah Putih terjebak di antara sepasang pedang itu, maka rasa-rasanya tubuhnya bagaikan dipanggang di atas bara. Bahkan bunga-bunga api yang berloncatan itu telah menimbulkan bintik-bintik luka bakar di kulitnya. Gelagah Putih pun segera mengalami kesulitan. Ia seakan-akan tidak lagi mampu mendekati lawannya. Jika ia memaksakan diri menggapai lawannya, maka terasa udara panas itu membakarnya. Sengatan-sengatan bunga api di kulitnya semakin menyakitinya. Dengan demikian, maka Gelagah Putih menjadi semakin terdesak. Serangan-serangan lawannya datang beruntun, seperti datangnya badai api yang mendera tubuhnya. Jangan menyesal anak muda, geram orang bertubuh tinggi. Kau telah masuk ke dalam neraka yang akan membakarmu menjadi abu. Gelagah Putih tidak menjawab. Tetapi ia tidak ingkar, bahwa ia menjadi semakin terdesak. Dalam keadaan yang gawat itu, Gelagah Putih tidak mempunyai pilihan lain. Ketika ia terdesak ke sudut halaman sehingga seakan-akan tidak lagi ada jalan keluar, maka Gelagah Putih pun harus menyelamatkan diri dengan kemampuan puncaknya. Sementara itu, orang bertubuh tinggi itu berdiri tegak dengan sepasang pedang di tangannya. Dengan sorot mata yang menyala orang itu berkata, "Ternyata umurmu terlalu pendek anak muda. Kau mati saat kau sedang mulai mekar. Saat ilmumu berkembang dengan suburnya." Gelagah Putih tidak menjawab. Tetapi ia pun mulai memusatkan nalar budinya untuk mempersiapkan ilmu pamungkasnya. Ketika lawannya maju setapak, maka Gelagah Putih pun telah melingkarkan ikat pinggangnya di lehernya. Lawannya terkejut melihat sikap Gelagah Putih. Dengan wajah yang tegang ia pun bertanya, "Apa yang akan kau lakukan?" Gelagah Putih masih tetap berdiam diri. Namun lawannya pun mengerti bahwa anak muda itu pun sedang mengerahkan segenap ilmu dan kemampuannya. Karena itu, maka ia tidak memberinya kesempatan. Sepasang pedangnya pun segera bergetar. Tetapi pada saat orang bertubuh tinggi itu meloncat, Gelagah Putih yang berdiri tegak itu sedikit merendahkan tubuhnya pada lututnya. Kedua tangannya pun bergerak menghentak dengan telapak tangannya menghadap ke arah lawannya itu. Akibatnya memang dahsyat sekali. Orang yang sedang meloncat itu telah disambar oleh sepercik cahaya yang meloncat dan meluncur dari telapak tangan Gelagah Putih. Orang bertubuh tinggi itu terlempar beberapa langkah surut. Tubuhnya pun kemudian terbanting di tanah. Sepasang pedangnya terlepas dari genggamannya. Orang bertubuh tinggi itu masih sempat berteriak nyaring. Kemarahan bagaikan meledak di dadanya. Namun kemudian suaranya itu pun terputus. Peristiwa itu benar-benar mengejutkan. Para pengikut Empu Tunggul Pawaka itu terhentak melihat kenyataan yang tidak pernah mereka duga, kecuali Empu Isanata dan Nyi Duani yang sudah mengetahui tataran kemampuan anak muda itu. Tidak seorang pun yang sempat mendekati tubuh orang yang terkapar tidak jauh dari sudut halaman bangunan utama padepokan itu. Untuk beberapa saat Gelagah Putih berdiri termangu-mangu. Ia terpaksa mempertahankan hidupnya sendiri. Jika hal itu tidak dilakukannya, maka Gelagah Putih sendirilah yang akan menjadi abu. Meskipun demikian, detak jantungnya terasa menjadi semakin cepat. Dipandanginya tubuh yang terbaring diam itu. Aku tidak mempunyai pilihan lain. Sementara itu, pertempuran di halaman itu masih berlangsung dengan sengitnya. Empu Tunggul Pawaka yang melihat salah seorang kawannya yang dibanggakan itu terbunuh, hatinya terguncang juga. Selain ia kehilangan seorang andalannya, maka keseimbangan pertempuran itu akan segera berubah. Anak muda yang telah kehilangan lawannya itu akan segera menempatkan dirinya untuk menghadapi lawannya yang baru. Untuk beberapa saat Gelagah Putih masih berdiri di tempatnya. Ditebarkannya pandangan matanya berkeliling. Semua orang yang berada di halaman itu sudah terlibat dalam pertempuran yang sengit. Gelagah Putih pun melihat Sekar Mirah yang sedang bertempur melawan Nyi Duani. Kedua-duanya bergerak dengan cepat. Nyi Duani ternyata menggenggam sehelai pedang tipis, sementara Sekar Mirah mempergunakan tongkat baja putihnya.
Sejak berangkat dari Tanah Perdikan, Gelagah Putih mempunyai keyakinan bahwa Sekar Mirah tidak akan banyak menemui kesulitan seandainya ia harus bertempur lagi melawan Nyi Duani. Tetapi pertempuran itu sudah berlangsung terlalu lama. Namun masih belum menunjukkan tanda-tanda bahwa Sekar Mirah akan segera menguasai lawannya. Sejenak Gelagah Putih termangu-mangu. Sekali lagi dia matinya orang yang terbaring beberapa langkah di hadapannya. Tetapi orang itu tidak bergerak sama sekali. Apakah daya tahannya tidak mampu melindungi nyawanya? Bertanya Gelagah Putih di dalam hatinya. Dengan hati-hati Gelagah Putih mendekatinya. Dipeganginya ikat pinggangnya dengan kedua tangannya pada ujung-ujungnya. Namun orang itu benar-benar sudah tidak bernafas lagi. Gelagah Putih pun kemudian telah beringsut lagi dari tempatnya. Hampir di luar sadarnya, Gelagah Putih telah melangkah mendekati Sekar Mirah. Empu Tunggul Pawaka menjadi berdebar-debar. Ia berharap bahwa Nyi Duani dapat menjadi pasangan yang mapan untuk memimpin sebuah perguruan yang bakal bangkit, bersama Ki Sabalintang. Jika anak muda itu ikut campur, maka Nyi Duani memang akan dapat dihentikan sampai sekian. Nyi Duani tidak akan mampu bertahan untuk menghadapi kedua-duanya. Sedangkan untuk menghadapi Sekar Mirah seorang diri, Nyi Duani sudah harus mengerahkan segenap kemampuannya. Jika orang bertubuh tinggi itu mampu mengalahkan lawannya dan datang membantunya, itu sudah satu keuntungan baginya. Namun ternyata yang datang justru salah seorang di antara sekelompok lawan yang datang ke padepokan itu. Ketika Gelagah Putih berdiri di dekat arena pertempuran antara Sekar Mirah dan Nyi Duani, ia menjadi heran. Dari sorot mata Sekar Mirah sama sekali tidak nampak kesungguhannya bertempur melawan Nyi Duani. Kami sudah mendapatkan kesepakatan, berkata Sekar Mirah. Tentang apa? Bertanya Gelagah Putih. Kita akan menghadap Ki Patih Mandaraka. Diamlah, berkata Sekar Mirah kemudian. Nanti aku akan memberitahukanmu. Jadi, dekatilah Ki Ajar Trikaya yang mulai terdesak. Apakah kalian akan membunuh semua orang yang mencoba menduduki padepokan ini? Bertanya Nyi Duani. Tidak. Setidak-tidaknya bukan kau dan Empu Isanata. Kau yakin bahwa Ki Jayaraga tidak akan membunuh ayah? Sekar Mirah termangu-mangu sejenak. Ia masih berloncatan sambil memutar tongkatnya. Namun kemudian ia pun berkata kepada Gelagah Putih. Katakan kepada Ki Jayaraga bahwa aku dan Nyi Duani telah mencapai satu persetujuan. Persetujuan apa Mbokayu? Nanti kau akan tahu, jawab Sekar Mirah. Gelagah Putih tidak bertanya lagi. Ia pun kemudian telah bergeser mendekati Ki Jayaraga yang masih bertempur melawan Empu Isanata. Ki Tunggul Pawaka menjadi semakin berdebar-debar. Agaknya Nyi Lurah Agung Sedayu itu tidak membutuhkan bantuannya, sehingga anak muda yang telah membunuh lawannya itu bergeser ke tempat yang lain. Gelagah Putih melangkah dengan cepat melintas medan. Sekar Mirah sudah berpesan agar ia membantu Ki Ajar Trikaya. Tetapi ia harus menyampaikan pesan Sekar Mirah lebih dahulu kepada Ki Jayaraga. Beberapa saat kemudian Gelagah Putih telah berdiri di dekat arena pertempuran antara Ki Jayaraga dan Empu Isanata. Sebenarnya lah bahwa Empu Isanata harus mengakui bahwa sulit baginya untuk mengalahkan Ki Jayaraga. Bahkan nafas Empu Isanata sudah mulai terengah-engah. Sementara itu, Empu Isanata tidak berniat untuk melepaskan puncak ilmunya. Karena jika hal itu dilakukannya, maka hal itu berarti bahwa ia telah membunuh diri. Ki Jayaraga tentu juga akan melepaskan ilmu pamungkasnya. Untuk beberapa saat Gelagah Putih berdiri termangu-mangu. Sementara Empu Isanata pun menjadi berdebar-debar juga. Ia sadar bahwa anak muda itu pun memiliki ilmu yang tinggi. Jika anak muda itu memasuki arena, maka Empu Isanata itu tidak akan mampu mempertahankan diri untuk sepengginang lagi. Tetapi Gelagah Putih tidak segera berbuat sesuatu. Bahkan nampak keraguan-raguan membayang di wajahnya. Namun akhirnya Gelagah Putih itu pun berkata, Ki Jayaraga. Mbokayu Sekar Mirah berpesan bahwa Mbokayu dan Nyi Duani telah mencapai satu persetujuan. Persetujuan apa? Bertanya Ki Jayaraga. Mbokayu tidak mengatakannya, jawab Gelagah Putih. Lalu? Terserah kepada kebijaksanaan Ki Jayaraga dan Empu Isanata. Tetapi sebagai perbandingan bagi Empu dan Ki Jayaraga, Mbokayu Sekar Mirah dan Nyi Duani agaknya tidak bertempur bersungguh-sungguh. Kau yakin? Bertanya Ki Jayaraga. Aku yakin. Empu Isanata meloncat mengambil jarak.
Dengan kerut di kening ia bertanya. Apakah ini satu jebakan? Tidak empu, jawab Ki Jayaraga. Jika aku berniat memenangkan pertempuran ini, maka aku tidak memerlukan jebakan itu. Aku harus mengakuinya, Ki Jayaraga. Nah, sekarang aku harus mendekati Ki Ajar Trikaya yang harus bertempur melawan dua orang berilmu tinggi, berkata Gelagah Putih. Untuk apa? Bertanya Empu Isanata. Bukankah kita berada di sebuah medan pertempuran? Jawab Gelagah Putih. Empu Isanata tidak menjawab. Namun ia harus segera berloncatan menghindari serangan Ki Jayaraga. Tetapi Ki Jayaraga itu berdesis. Kita akan mengakhiri pertempuran ini sampai orang yang terakhir. Empu Isanata tidak menjawab. Tetapi ia mengerti maksud Ki Jayaraga. Dalam pada itu, Ki Ajar masih bertempur melawan dua orang yang berilmu tinggi. Wanda dan anak laki-lakinya, yang wajahnya mirip sekali dengan Wanda sendiri. Hanya karena umurnya yang terpaut panjang, maka rambut Wanda sudah berwarna dua, sedangkan rambut anaknya nampak hitam legam. Ki Ajar Trikaya yang bertempur melawan keduanya harus meningkatkan ilmu semakin tinggi. Jika semula anak Wanda itu tidak banyak dapat membantu ayahnya, namun semakin lama anak itu justru menjadi semakin segar. Jika Ki Ajar Trikaya yang mengerahkan kemampuannya itu mulai berkeringat, anak Wanda itu justru sebaliknya. Semakin lama ia menjadi semakin tangkas. Rasa-rasanya ilmunya menjadi semakin tinggi. Ki Ajar Trikaya tidak lagi dengan mudah dapat mengenainya. Bahkan jika anak Wanda itu menangkis serangannya, maka benturan yang terjadi justru menyakiti tubuh Ki Ajar Trikaya. Kenapa dengan anak ini? Bertanya Ki Ajar di dalam hatinya. Yang ia lihat, setiap kali Wanda dan anaknya itu selalu mengatupkan telapak tangan kanan mereka. Tentu ada artinya, berkata Ki Ajar di dalam hatinya. Tetapi sangat sulit bagi Ki Ajar untuk mencegahnya. Setiap kali Ki Ajar terdesak beberapa langkah surut, maka keduanya mendapat kesempatan untuk mengatupkan telapak tangan kanan mereka. Semakin lama Ki Ajar memang semakin mengalami kesulitan. Serangan-serangan kedua orang itu menjadi semakin keras dan cepat, susul menyusul. Sekali-sekali serangan mereka mampu menembus pertahanan Ki Ajar, sehingga Ki Ajar itu pun setiap kali harus menahan sakit yang menyengat. Meskipun Ki Ajar sudah meningkatkan daya tahan tubuhnya, tetapi kekuatan kedua lawannya itu mampu menyakitinya. Gelagah Putih yang telah menyampaikan pesan Sekar Mirah kepada Ki Jayaraga, melangkah perlahan-lahan mendekati Ki Ajar Trikaya. Dengan seksama ia mencoba mengamati apa yang sedang terjadi. Semula Gelagah Putih tidak menghiraukan bahwa setiap kali Wanda dan anaknya itu selalu mengatupkan telapak tangan kanan mereka. Namun setiap kali hal itu terjadi, maka Ki Ajar pun menjadi semakin terdesak. Yang muda di antara kedua lawan Ki Ajar itu menjadi semakin segar dan bertenaga. Gelagah Putih termangu-mangu sejenak. Ia pernah mengalami bertempur melawan orang-orang yang mempunyai ilmu yang aneh. Di antaranya, dua orang saudara kembar yang ilmu keduanya meningkat semakin tinggi, jika keduanya menjadi semakin dekat. Gelagah Putih pun pernah menyaksikan ilmu yang membuatnya agak gelisah. Sentuhan kewadagan lawannya yang mendahului wujud wadak itu sendiri. Baru saja ia pun telah menghadapi sejenis ilmu yang mendebarkannya. Bidang panas yang menghubungkan sepasang senjata di tangan orang bertubuh tinggi itu. Dengan seksama Gelagah Putih memperhatikan ilmu kedua orang itu, sementara Ki Ajar Trikaya semakin lama terdesak. Meskipun Ki Ajar Trikaya juga seorang berilmu tinggi, namun sulit baginya untuk mengatasi kemampuan kedua orang lawannya yang bertempur berpasangan itu. Nampaknya Ki Ajar pun masih belum sempat melepaskan ilmu puncaknya, karena libatan serangan kedua orang lawannya yang tanpa berkeputusan itu. Namun kehadiran Gelagah Putih, agaknya telah membuat kedua orang itu gelisah. Apalagi mereka mengetahui bahwa Gelagah Putih telah berhasil menyelesaikan lawannya, seorang yang berilmu tinggi. Salah seorang kepercayaan Empu Tunggul Pawaka. Jika anak ini melibatkan diri, maka keseimbangan pun akan segera berubah, berkata Wanda di dalam hatinya. Sementara itu Gelagah Putih pun menjadi semakin memahami ilmu lawannya. Ki Ajar Trikaya agaknya memang belum sempat melepaskan ilmu puncaknya. Bahkan jika pertempuran itu berlangsung terus, agaknya Ki Ajar memang akan mengalami kesulitan untuk mengatasi kedua orang lawannya. Karena itu, maka Gelagah Putih pun kemudian melangkah mendekat sambil berkata, "Maaf, Ki Ajar. Aku telah kehilangan lawan." Orang itu demikian cepat menjadi jemu dan menghentikan perlawanannya. Sementara itu, Ki Ajar mempunyai kelebihan lawan.
Ki Ajar Trikaya meloncat surut. Namun Ki Ajar itu justru bertanya. Bagaimana dengan Ki Wijil? Bukankah ia harus bertempur melawan dua orang? Gelagah Putih melepaskan pandangan matanya ke arah Ki Wijil yang sedang bertempur melawan dua orang. Namun agaknya kedua orang itu tidak terlalu berbahaya bagi Ki Wijil, meskipun keduanya juga berilmu tinggi. Bahkan sesaat Gelagah Putih tertegun melihat betapa Ki Wijil mampu mengatasi kedua orang lawannya. Jika Ki Wijil itu salah seorang yang dikenal baik dan mengenal baik Ki Patih Mandaraka, pantaslah bahwa ilmunya sangat tinggi. Gelagah Putih tersadar ketika Ki Ajar harus meloncat mengambil jarak dari kedua lawannya. Namun sebelum kedua lawannya itu memburunya, Gelagah Putih itu pun melangkah mendekat sambil berkata, "Biarlah aku terlibat di sini saja lebih dahulu Ki Ajar. Aku berharap bahwa seseorang yang lain akan mengambil alih salah seorang lawan Ki Wijil itu. Tetapi berhati-hatilah Nger," pesan Ki Ajar. Dalam pada itu, Wanda yang menjadi berdebar-debar itu berteriak. "Marilah anak muda. Jika kau ingin dengan cepat mengakhiri hidupmu, jangan mengelabui diri sendiri," desis Gelagah Putih. "Kalian berdua tentu menyadari bahwa kedudukan kalian akan menjadi semakin sulit. Tanpa aku pun kalian tidak akan mungkin dapat mengalahkan Ki Ajar Trikaya. Apalagi jika aku campur dalam pertempuran ini. Persetan dengan kesombonganmu anak muda. Marilah, kau akan lebih cepat mati. Kematianku tidak berada di tanganmu. Lihat kawanmu yang bertubuh tinggi itu. Meskipun aku sama sekali tidak berniat membunuhnya, tetapi ia telah mati." "Cukup," teriak Wanda, yang dengan garangnya menyerang Gelagah Putih. Tetapi Gelagah Putih telah mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Karena itu, maka dengan tangkasnya ia mengelak. Ternyata Wanda itu tidak memburunya. Dengan cepat orang itu meloncat kembali mendekati anaknya yang sedang mengelakkan serangan Ki Ajar. Keduanya setiap kali masih mengatupkan telapak tangan mereka. Namun kemudian mereka pun bersiap menghadapi kedua orang lawan yang berdiri di sisi yang berbeda. Gelagah Putih mulai memahami ilmu lawannya. Karena itu, maka ia harus berusaha menjauhkan kedua orang ayah dan anaknya itu. Dalam pada itu, Ki Ajar pun telah menyerang lawannya yang muda, sedangkan Gelagah Putih menyerang ayahnya. Betapapun serangan itu datang beruntun, namun keduanya tetap bertahan. Mereka bertempur beradu punggung, berkisar sedikit mengikuti gerak lawan yang bergeser. Tetapi keduanya tidak saling menjauhi. Sentuhan telapak tangan keduanya agaknya sangat berpengaruh atas ilmu mereka, berkata Gelagah Putih di dalam hatinya. Ketika pertempuran itu menjadi semakin sengit, maka Gelagah Putih pun menjadi semakin yakin. Setiap kali salah seorang dari mereka berdua tersentuh serangan lawan, daya tahan mereka rasa-rasanya menjadi semakin meningkat sehingga mengatasi sengatan rasa sakit, apabila mereka mengatupkan telapak tangan mereka. Jika salah seorang mengalami kesulitan, maka sentuhan telapak tangan mereka itu dengan cepat telah menghentakkan mereka mengatasi kesulitannya. Karena itu, maka Gelagah Putih pun kemudian bergeser mendekati Ki Ajar sambil berdesis. "Kita akan menyerang bersama-sama." Ki Ajar termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun tanggap. Dengan demikian, kedua ayah dan anak itu tidak akan mendapat kesempatan lagi untuk mengatupkan telapak tangan mereka. Karena itu, maka ketika Gelagah Putih kembali bergeser menjauh, Ki Ajar pun segera mempersiapkan dirinya. Kesempatan memang telah terbuka baginya, sejak Gelagah Putih hadir di arena itu, kedua lawannya tidak lagi mendapat kesempatan untuk menyerangnya beruntun seperti angin prahara. Dalam para itu, kedua orang ayah dan anaknya itu pun telah mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Pada saat yang gawat, maka sekali lagi mereka mengatupkan telapak tangan kanan mereka. Gelagah Putih dan Ki Ajar Trikaya menjadi berdebar-debar ketika mereka melihat pada saat kedua telapak tangan itu dikatupkan, asap putih yang mengepul dari antara kedua telapak tangan itu. Dengan demikian maka Gelagah Putih dan Ki Ajar Trikaya yakin bahwa Wanda dan anaknya itu telah sampai ke puncak ilmunya pula. Gelagah Putih yang tidak mempergunakan senjatanya, telah memusatkan nalar budinya. Untuk menghadapi lawannya yang sudah berada di puncak ilmunya, maka Gelagah Putih pun telah melakukannya pula. Namun ia tidak lagi ingin menyerang lawannya dengan lontaran ilmunya dari telapak tangannya. Tetapi Gelagah Putih telah siap untuk menghadapi lawannya dengan ilmunya Aji Sigar Bumi yang diwarisinya dari Ki Jayaraga. Demikianlah, pada saat yang hampir bersamaan, Ki Ajar pun telah bersiap pula untuk menyerang.
Namun ternyata bahwa Wanda dan anaknya tidak sekedar menunggu. Mereka tidak ingin mendapat serangan Gelagah Putih dari jarak beberapa langkah. Karena itu, maka Wandalah yang kemudian meloncat sambil mengayunkan tangannya ke arah ubun-ubun Gelagah Putih. Namun Gelagah Putih tidak membiarkan kepalanya dibelah oleh ilmu lawannya. Pada saat yang bersamaan ia pun telah meloncat sambil mengayunkan tangannya pula, untuk melepaskan ilmunya, Aji Sigar Bumi. Wanda tidak mengira bahwa anak muda itu akan membentur serangannya. Ia mengira bahwa Gelagah Putih akan menyongsong ilmunya dengan lontaran ilmu dari telapak tangannya. Jika itu yang terjadi, Wanda telah bersiap untuk menggeliat menghindar sambil berputar, sekaligus mengayunkan tangannya ke tubuh lawannya. Tetapi ternyata tidak. Gelagah Putih tidak menyerangnya dari jarak beberapa langkah. Tetapi Gelagah Putih justru telah meloncat menyerangnya. Dengan demikian maka Wanda tidak dapat sekedar menggeliat menghindari serangan anak muda itu. Jika ia menggeliat, maka anak muda itu akan dapat mengubah arah serangannya, sehingga justru akan menjadi sangat berbahaya baginya. Karena itu, maka Wanda itu tidak dapat berbuat lain. Ia harus membenturkan ilmunya. Ia memperhitungkan bahwa lawannya yang masih muda itu tentu belum sempat mematangkan ilmunya, sehingga ia masih berharap bahwa ilmunya akan selapis lebih tinggi dari lawannya yang masih muda itu. Sebenarnya lah, sejenak kemudian telah terjadi benturan ilmu yang dahsyat. Dua jenis ilmu yang jarang ada duanya. Gelagah Putih ternyata telah terlempar beberapa langkah dan jatuh berguling. Dadanya serasa tertindih oleh batu yang sangat berat, sehingga nafasnya pun menjadi sesak. Pandangan matanya menjadi kabur kekuning-kuningan. Namun dalam pada itu, lawannya pun terpelanting dengan kerasnya. Tubuhnya pun kemudian terbanting di atas tanah yang keras. Benturan ilmu itu membuat jantungnya seakan-akan menjadi pecah. Mata Wanda pun menjadi berkunang-kunang. Langit pun rasa-rasanya telah berputar. Bahkan rasa-rasanya langit itu menjadi retak dan runtuh menimpanya. Semuanya kemudian menjadi gelap. Sementara itu, anak Wanda itu pun tidak mempunyai banyak kesempatan. Ketika ia meloncat menyerang Ki Ajar Trikaya, maka telah terjadi pula benturan ilmu yang keras. Anak yang wajahnya mirip sekali dengan ayahnya itu pun terlempar pula beberapa langkah. Dadanya bagaikan pecah dan isinya seakan-akan telah menjadi rontok karenanya. Anak Wanda itu pun tidak mampu mempertahankan hidupnya. Ki Ajar Trikaya ternyata tidak mampu diimbanginya. Ilmu Ki Ajar terlalu tinggi baginya. Sejenak Ki Ajar Trikaya dan Gelagah Putih itu berdiri termangu-mangu. Jika Wanda itu juga mati, maka Gelagah Putih telah membunuh dua orang di halaman padepokan itu. Namun dalam pada itu, tubuh Gelagah Putih sendiri menjadi gemetar. Kakinya seakan-akan tidak kuat menyangga tubuhnya, sehingga karena itu maka Gelagah Putih itu pun telah melangkah dengan gontai ke tangga pendapa. Tanpa menghiraukan pertempuran itu lagi, Gelagah Putih telah duduk di tangga pendapa untuk mengatur pernafasannya. Ki Ajar Trikaya itu pun melangkah mendekatinya. Dengan cemas ia bertanya, "Kenapa Ngger? Apakah benturan ilmu itu membuat guncangan di dalam dadamu?" "Ya, Ki Ajar," desis Gelagah Putih. "Kau harus minum obat untuk membantu daya tahan tubuhmu, Ngger." "Aku sudah membawa, Ki Ajar. Kakang Agung Sedayu selalu membekali." "Baiklah. Minumlah. Kau akan segera menjadi baik kembali." Gelagah Putih pun mengambil sebuah bumbung kecil dari kantong bajunya. Dari dalamnya diambilnya sebutir obat, yang kemudian ditelannya. Obat yang terdiri dari ramuan dedaunan yang dibuat oleh Agung Sedayu, yang ternyata juga mewarisi sebagian dari kemampuan Kiai Gringsing tentang obat-obatan. Gelagah Putih pun kemudian duduk di pendapa dengan menyilangkan kaki dan tangannya. Sambil mengatur pernafasannya, Gelagah Putih merasakan aliran darah di urat-urat nadinya. Semakin lama menjadi semakin teratur. Dalam pada itu, Ki Ajar masih berdiri di tangga pendapa mengamati keadaan Gelagah Putih. Namun beberapa saat kemudian, ia melihat perubahan telah terjadi. Wajah anak muda itu tidak lagi menjadi pucat. Karena itu, Ki Ajar pun menjadi yakin bahwa anak muda itu akan segera menjadi baik. Karena itu, Ki Ajar pun segera melayangkan pandangan matanya ke halaman. Pertempuran masih terjadi. Dilihatnya Ki Wijil masih bertempur melawan dua orang yang sekali-sekali berhasil mendesaknya. Namun kemudian Ki Wijil lah yang telah mengejutkan mereka, sehingga kedua lawannya itu berloncatan surut.
Meskipun Kiwijil masih tetap bertahan, namun agaknya sulit bagi Kiwijil untuk dapat mengalahkan kedua orang lawannya. Bahkan semakin lama Kiwijil yang harus mengerahkan segenap tenaga dan kemampuannya itu akan menjadi letih. Ki Ajar menarik nafas panjang. Kiwijil terjebak dalam pertempuran saat ia datang menengoknya. Karena itu, Kiwijil tidak seharusnya mengalami kesulitan, apalagi cedera. Sementara ia sendiri selamat dan terlepas dari lawan-lawannya. Karena itu, Ki Ajar pun kemudian berkata kepada Gelagah Putih yang keadaannya sudah menjadi semakin baik. Hati-hatilah, anak muda. Aku akan melibatkan diri dalam pertempuran itu lagi. Aku ingin membantu Kiwijil yang bertempur melawan dua orang lawan. Gelagah Putih yang memang sudah merasa lebih baik itu pun berkata, "Silahkan, Ki Ajar." Ki Ajar pun kemudian bergeser meninggalkan Gelagah Putih yang masih duduk di pendapa. Dihindarinya lingkaran-lingkaran pertempuran yang masih terjadi di halaman, karena Ki Ajar ingin langsung bergabung dengan Kiwijil, yang masih harus bertempur melawan dua orang. Keduanya berilmu tinggi. Namun tataran kemampuannya yang seorang tidak setinggi seorang yang lain. Namun langkah Ki Ajar tertegun ketika ia melihat seorang yang menyebut dirinya Sela Antep itu bagaikan harimau yang terluka, mengamuk dengan sebatang tongkat besi di tangannya. Sambil mengayun-ayunkan tongkat besinya yang berat, ia mendesak lawannya yang setiap kali berloncatan surut. Sabung Sari yang bertempur melawan Sela Antep itu memang agak terdesak surut. Sela Antep yang bertempur sambil berteriak-teriak dan mengumpat-umpat dengan kasar itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Semakin lama kekuatannya seakan-akan tumbuh semakin besar. Sabung Sari yang bersenjata pedang, mengalami kesulitan menghadapi lawannya itu. Tenaga lawannya semakin lama tidak menjadi semakin surut. Tetapi dalam benturan-benturan yang terjadi, terasa bahwa kekuatan ilmu Sela Antep itu memang menjadi semakin besar. Sabung Sari menyadari bahwa hal itu terjadi karena ilmu Sela Antep yang tinggi. Ia pun mengerti bahwa peningkatan tenaga dan kekuatan itu pun akan sampai pada satu batas tertentu, sehingga kekuatan itu tidak akan bertambah lagi. Bahkan kemudian sejalan dengan tenaga dari kekuatan yang dikerahkan, maka tenaga dan kekuatan itu akan menyusut lagi. Tetapi Sabung Sari itu tidak tahu, sampai sebatas mana tenaga dan kekuatan itu akan bertambah-tambah lagi. Sampai sebatas mana Sela Antep mampu bertahan pada puncak ilmunya. Sabung Sari tidak yakin bahwa ia akan mampu mengimbangi kemampuan lawannya pada saat lawannya mencapai puncak kemampuannya. Karena itu, maka Sabung Sari pun tidak mempunyai pilihan kecuali berusaha menghentikan pertempuran itu secepatnya. Ketika ayunan batang besi di tangan Sela Antep itu semakin mendesak Sabung Sari, maka rasa-rasanya Sabung Sari benar-benar kehilangan kesempatan. Satu benturan yang keras telah terjadi, justru pada saat Sela Antep berada pada puncak kemampuannya. Sabung Sari terkejut. Tangannya yang menggenggam hulu pedangnya itu bagaikan menggenggam bara. Demikian kerasnya benturan itu terjadi, pedih yang menyengat telapak tangan serta benturan yang demikian tiba-tiba, membuat Sabung Sari kehilangan kesempatan untuk mempertahankan senjatanya. Pedang Sabung Sari itu telah terlepas dari tangannya, terlempar beberapa langkah dari kakinya. Ketika Sabung Sari berniat memungut pedangnya, Sela Antep telah berdiri selangkah dari senjatanya itu sambil menggenggam tongkat batang besi sambil tertawa. Di sela-sela derai tertawanya Sela Antep itu pun berkata, "Nah, sekarang siapakah yang berhak tertawa di paling akhir? Apakah kau masih akan menertawakan namaku dan berkata bahwa aku tidak pantas mempergunakan nama itu? Apakah kau masih berpendapat bahwa namaku lebih baik diganti dengan Watu Kambang?" Sabung Sari berdiri termangu-mangu. Selangkah ia bergeser surut. Ia tidak mungkin lagi menggapai pedangnya. Jika ia mencobanya juga, maka tongkat besi di tangan Sela Antep itu akan terayun ke ubun-ubunnya dan memecahkan kepalanya. "Sekarang menyerah sajalah," berkata Sela Antep. "Apapun yang kau lakukan, kau akan mati. Karena itu, sebaiknya kau memilih saja jalan terbaik untuk mati." Sabung Sari berdiri mematung. Sekali-kali dipandanginya pedangnya yang kemudian justru telah diinjak oleh Sela Antep dengan kaki kirinya. Sambil mengayun-ayunkan tongkat besinya Sela Antep berkata pula, "Cepat katakan. Kau ingin mati dengan cepat atau lambat?" Sabung Sari berdiri tegak sambil memandang Sela Antep dengan tajamnya. Mata Sela Antep itu di mata Sabung Sari bagaikan mata seekor harimau yang melihat seekor kijang yang sudah tidak mampu lagi mengayunkan kakinya untuk lari.
Karena itu, maka Sela Antep itu pun telah mempersiapkan diri untuk meloncat sambil mengayunkan tongkatnya ke kepala Sabung Sari. Namun Sela Antep itu masih berkata, "Jangan menyesali nasibmu yang buruk. Kesombonganmu telah menjeratmu ke dalam kematian." Sabung Sari tidak menjawab. Tetapi ketika ia melihat Sela Antep siap untuk meloncat, maka Sabung Sari pun telah bersiap pula. Demikianlah, sejenak kemudian Sela Antep pun telah mengambil ancang-ancang. Tongkatnya mulai berputar. Dengan lantang Sela Antep itu pun telah berteriak pula. "Terimalah nasibmu, anak iblis. Kepalamu akan pecah oleh tongkatku ini." Demikian mulutnya terkatup, maka Sela Antep itu pun telah meloncat sambil mengayunkan tongkat besinya. Tetapi pada saat itu pula Sabung Sari telah melepaskan ilmunya. Ia tidak saja memandang Sela Antep dengan tajamnya. Tetapi tiba-tiba saja dari sorot matanya telah memancar cahaya yang dilontarkan oleh ilmunya yang jarang ada duanya. Sela Antep terkejut. Tetapi tubuhnya sudah melayang. Tongkatnya telah terangkat tinggi-tinggi. Namun ilmu Sabung Sari itu telah membenturnya. Tongkat Sela Antep tidak pernah sempat terayun dan apalagi menyentuh tubuh Sabung Sari. Tetapi tubuh Sela Antep itulah yang kemudian terlempar dan terbanting jatuh. Sebuah teriakan nyaring terdengar melengking tinggi. Umpat kasar masih terdengar dari mulurnya. Namun kemudian suaranya itu pun menjadi semakin perlahan. Untuk beberapa saat Sela Antep masih sempat mengumpat-umpat. Namun kemudian suaranya pun semakin menghilang. Daya tahan tubuhnya yang tinggi ternyata tidak mampu melindungi dirinya dari tusukan cahaya yang memancar dari kedua mata Sabung Sari, yang langsung menghunjam ke jantungnya. Suara Sela Antep itu hilang bersama nafasnya yang terhenti. Sabung Sari pun kemudian melangkah perlahan-lahan. Dipungutnya pedangnya dan disarungkannya ke dalam rangkanya. Ternyata bahwa Sela Antep itu memiliki kekuatan yang sangat besar dan daya tahan yang sangat tinggi. Namun Sela Antep tidak mampu mengatasi ilmu Sabung Sari. Ki Ajar Trikaya tertegun. Seorang lagi dari para pengikut Empu Tunggul Pawaka terbunuh di dalam pertempuran itu. Sementara itu, Ki Wijil memang mulai terdesak oleh kedua lawannya. Sayoga justru sebaliknya. Tetapi Sayoga masih juga belum berhasil mengalahkan lawannya. Di tengah-tengah halaman itu, Agung Sedayu masih bertempur melawan Empu Tunggul Pawaka yang menjadi semakin gelisah. Ia melihat Ki Ajar Trikaya sudah terbebas dari lawan-lawannya. Ia pun melihat beberapa orang telah berhasil menyingkirkan lawan-lawan mereka. Sabung Sari yang telah kehilangan lawannya itu pun kemudian memperhatikan pertempuran di halaman itu dengan seksama. Ia pun kemudian mulai memperhatikan Ki Wijil yang mengalami kesulitan dengan kedua orang lawannya. Namun Ki Ajar Trikaya mendekatinya sambil berkata, "Bayangi Empu Tunggul Pawaka. Ia seorang yang berilmu sangat tinggi. Bagaimana dengan Ki Wijil?" "Aku akan mendekatinya," jawab Ki Ajar. Sabung Sari mengangguk-angguk, sementara Ki Ajar pun kemudian melangkah mendekati Ki Wijil yang bertempur melawan dua orang yang berilmu tinggi, meskipun tataran ilmu mereka tidak sama. Di pendapa, Gelagah Putih telah berhasil mengatasi sesak nafasnya serta perasaan nyeri di tubuhnya. Darahnya telah mengalir sewajarnya. Meskipun kekuatannya masih belum pulih seutuhnya, namun Gelagah Putih telah siap untuk menghadapi segala kemungkinan. Karena itu, ia pun segera bangkit berdiri. Obat yang ditelannya telah membantu mempercepat perkembangan keadaannya. Gelagah Putih itu pun kemudian berdiri di sebelah Sabung Sari, tidak terlalu jauh dari arena pertempuran antara Agung Sedayu dengan Empu Tunggul Pawaka. Sementara Ki Ajar Trikaya berdiri tegak memperhatikan pertempuran antara Ki Wijil dengan kedua orang lawannya. "Maaf Ki Wijil," berkata Ki Ajar. "Anak muda itu telah membantuku mengambil seorang lawanku. Sekarang aku telah bebas. Mungkin Ki Wijil tidak berkeberatan jika aku bergabung bersama Ki Wijil? Biarlah salah seorang dari kedua lawan Ki Wijil itu aku ambil alih." Ki Wijil tertawa. Katanya, "Baiklah, jika Ki Ajar menghendaki. Ambillah. Pilihlah, yang mana yang Ki Ajar kehendaki." Kedua lawan Ki Wijil itu mengumpat. Seorang di antara mereka berteriak, "Jangan banyak bicara Ki Ajar. Kau tidak sekedar sakit, tetapi sebentar lagi kau akan mati." Tetapi Ki Ajar justru tertawa. Katanya, "Selama ini Empu Tunggul Pawaka dapat menguasai padepokan ini dan memaksaku berpura-pura sakit. Aku tidak dapat melawan.
Aku lebih banyak memikirkan keselamatan para cantrik. Apalagi jumlah kalian terlalu banyak untuk dilawan seorang diri. Namun kini datang orang-orang yang ternyata bersedia membantuku. Karena itu, maka aku pun bangkit. Para cantrik pun bangkit pula. Aku yakin bahwa para cantrik akan dapat menguasai orang-orang yang selama ini memperlakukan mereka dengan cara yang buruk sekali. Sebenarnya lah, sekelompok cantrik telah turun ke halaman. Mereka telah melemparkan orang-orang yang terbunuh, serta membawa orang-orang yang menyerah dan tertangkap hidup-hidup dengan tangan yang terikat. Itulah mereka, berkata Ki Ajar Trikaya. Kalian tidak akan dapat berbuat banyak. Persetan! Empu Tunggul Pawaka akan menyapu kalian sampai orang yang terakhir. Ia mendapat lawan yang akan mampu mengimbangi kemampuannya. Omong kosong. Orang itu akan menjadi debu. Ia tidak akan dapat bertahan lebih lama lagi. Kau jangan menipu diri sendiri. Kau lihat saja pertempuran itu. Orang itu tidak menjawab lagi. Namun ia telah memisahkan diri dari kawannya yang bertempur melawan Ki Wijil. Sementara orang itu berniat menghadapi Ki Ajar Trikaya. Ki Ajar Trikaya memang bergeser beberapa langkah untuk mengambil jarak dari arena pertempuran antara Ki Wijil dan seorang lawannya. Dengan demikian, maka Ki Wijil tidak lagi harus bertempur melawan dua orang. Sehingga keseimbangan pertempuran itu pun segera berubah. Dengan ilmunya yang tinggi, maka Ki Wijil pun segera mendesak lawannya. Empu Tunggul Pawaka memang menjadi berdebar-debar melihat pertempuran itu dalam keseluruhan. Jika ia tidak segera mengalahkan lawannya dan mengatasi kesulitan yang dialami oleh orang-orangnya, maka akhirnya ia dan semua orang-orangnya akan mengalami kesulitan. Karena itu, maka Empu Tunggul Pawaka pun berniat untuk dengan cepat menghabisi lawannya yang masih terhitung muda itu. Namun ketika ia meningkatkan ilmunya, maka lawannya itu pun telah meningkatkan ilmunya pula, sampai pada tataran yang sangat tinggi. Jadi apa yang dikatakan orang itu benar, berkata Empu Tunggul Pawaka di dalam hatinya. Ia memang sudah mendengar bahwa Ki Lurah Agung Sedayu adalah orang yang berilmu sangat tinggi. Seorang yang jarang ada tandingnya. Namun Empu Tunggul Pawaka terlalu yakin akan dirinya. Ketika Agung Sedayu masih mampu mengimbangi ilmunya yang hampir sampai ke puncak, maka Empu Tunggul Pawaka itu berkata di dalam hatinya. Betapapun tinggi ilmumu, namun kau harus mengakui bahwa kematangan ilmuku masih jauh lebih tinggi lagi. Dengan demikian, Empu Tunggul Pawaka itu pun kemudian telah menyerang Agung Sedayu bagaikan angin prahara yang mengguncang pucuk-pucuk pepohonan. Bahkan pepohonan raksasa sekalipun. Agung Sedayu merasakan deru serangan-serangan yang datang itu. Karena itu, Agung Sedayu pun harus meningkatkan ilmunya, sehingga pertahanannya pun menjadi seteguh batu karang. Serangan-serangan Empu Tunggul Pawaka setiap kali kandas oleh ketahanan ilmu Agung Sedayu yang sangat tinggi. Dalam benturan-benturan yang terjadi, Empu Tunggul Pawaka sama sekali tidak mampu menggoyahkan pertahanan lawannya yang dianggapnya masih terhitung muda itu, apalagi menembusnya. Meskipun demikian, serangan-serangan yang datang beruntun itu sempat juga mendesak Agung Sedayu untuk melangkah surut. Namun sama sekali tidak menunjukkan bahwa Agung Sedayu mengalami kesulitan. Bahkan pada kesempatan yang terbuka, serangan-serangan Agung Sedayu pun datang membadai. Pertempuran antara keduanya pun menjadi semakin menegangkan. Keduanya saling menyerang, saling mendesak, saling menghindar dan menangkis serangan-serangan lawan, sehingga benturan pun semakin sering terjadi. Namun Empu Tunggul Pawaka masih belum mampu mengatasi kemampuan Agung Sedayu. Karena itu, Empu Tunggul Pawaka pun kemudian telah merambah kepada ilmu-ilmu puncaknya. Benturan-benturan yang terjadi pun menjadi semakin sering pula. Sekali-sekali Empu Tunggul Pawaka yang terdesak. Namun pada kesempatan lain, Agung Sedayulah yang harus meloncat surut. Namun Empu Tunggul Pawaka yang tidak segera mampu mendesak Agung Sedayu itu pun telah mempergunakan senjatanya yang semula terselip pada rangkanya yang menempel di punggungnya. Empu Tunggul Pawaka itu telah menarik sebilah keris yang besar dan panjang. Keris yang berwarna kehitam-hitaman, dengan pamor yang berkeredipan memantulkan cahaya matahari. Agung Sedayu melangkah surut. Ia melihat keris yang besar itu bagaikan memancarkan cahaya yang kemerah-merahan. Pertempuran ini akan segera berakhir, Agung Sedayu, berkata Empu Tunggul Pawaka kemudian. Agung Sedayu tidak menjawab. Tetapi ia menjadi semakin berhati-hati. Bahkan ketika ia melihat keris yang bagaikan membara itu, Agung Sedayu pun telah menerapkan ilmu kebalnya.
Seandainya keris itu memiliki kekuatan yang mampu menembus ilmu kebalnya, namun ilmu kebalnya tentu sudah menahan sebagian besar dari kelebihan kekuatan keris itu. Demikian, sejenak kemudian keris itu pun telah berputaran di seputar Empu Tunggul Pawaka itu seakan-akan mengembun kabut yang berwarna merah keputih-putihan. Agung Sedayu menyadari bahwa sentuhan kabut itu akan sama artinya dengan sentuhan ujung keris Empu Tunggul Pawaka. Karena itu, maka Agung Sedayu harus menghindari libatan kabut berwarna bara yang keputih-putihan itu. Namun semakin lama putaran keris Empu Tunggul Pawaka itu semakin cepat, sehingga Agung Sedayu mengalami kesulitan untuk menghindar. Bahkan kemudian terasa ujung keris itu mulai menyentuh kulit Agung Sedayu. Tetapi justru Empu Tunggul Pawakalah yang telah meloncat surut. Dengan wajah yang tegang Empu Tunggul Pawaka itu pun berkata, "Ternyata kau memiliki ilmu kebal, Agung Sedayu." Agung Sedayu tidak memburunya. Sambil berdiri tegak beberapa langkah di hadapan Empu Tunggul Pawaka, Agung Sedayu pun berkata, "Empu, sebaiknya kita cari cara lain untuk menyelesaikan persoalan ini. Kau mulai bimbang, bahwa kau akan mampu melawan aku?" "Tidak, justru kaulah yang terkejut ketika ujung kerismu meraba ilmu kebalku." "Aku memang terkejut. Tetapi bukan berarti bahwa aku mencemaskan kemampuanku. Sejak semula aku sudah mengagumimu. Ternyata kau benar-benar seorang yang berilmu tinggi." Pujian Empu agak berlebihan. "Tidak, Agung Sedayu. Tetapi kau jangan merasa dirimu terlalu besar. Ilmu kebal itu memang agak mempersulit aku. Namun tidak akan banyak berarti. Jika aku memujimu, karena jarang orang seumurmu memiliki ilmu kebal itu." Agung Sedayu tidak menjawab. Namun di balik pujian yang diucapkan Empu Tunggul Pawaka itu tersirat kesombongannya, sehingga Empu Tunggul Pawaka itu telah merendahkannya. Agung Sedayu pun segera mempersiapkan dirinya. Ia tidak mau mengalami kesulitan dan terlambat mengambil sikap menghadapi senjata lawannya. Karena itu, maka sejenak kemudian Agung Sedayu pun telah mengurai cambuknya pula. Empu Tunggul Pawaka itu mengerutkan dahinya. Katanya, "Aku juga sudah mendengar tentang ilmu cambuk yang pernah menggetarkan lereng Gunung Merapi dan sekitarnya. Dan sekarang, aku akan mendapat kehormatan untuk melayani ilmu cambuk yang kondang itu." Agung Sedayu masih saja berdiam diri. Namun ujung cambuknya mulai bergetar ketika Empu Tunggul Pawaka mulai bergetar. Sesaat kemudian, terdengar cambuk Agung Sedayu meledak dengan kerasnya, sehingga rasa-rasanya gunung kukusan itu akan runtuh. Empu Tunggul Pawaka itu meloncat selangkah surut. Dipandanginya Agung Sedayu dengan tajamnya. Katanya, "Kau masih juga bermain-main, Agung Sedayu. Aku tahu bahwa ledakan yang memekakan telinga itu bukan batas kemampuanmu. Ledakan yang demikian itu adalah ledakan cambuk anak-anak gembala yang menggiring lembunya pulang ke kandang menjelang senja hari." Agung Sedayu bergeser selangkah maju. Sementara Empu Tunggul Pawaka itu berkata, "Nah, tunjukkan kemampuanmu yang sebenarnya, agar aku dapat menjajaki di tataran mana aku harus meningkatkan ilmuku." Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Aku tidak mengira bahwa seseorang yang memiliki ilmu yang sangat tinggi serta sudah mengendap seperti Empu, masih juga sempat menyombongkan diri. Empu, kesombongan hanya pantas disandang oleh orang-orang seumurku, serta yang ilmunya masih belum menjadi matang." Wajah Empu Tunggal Pawaka menjadi merah. Kata-kata Agung Sedayu itu menusuk langsung ke pusat jantungnya. Karena itu, maka tanpa mengucapkan sepatah kata pun lagi Empu Tunggul Pawaka itu telah meloncat menyerang Agung Sedayu. Kerisnya berputaran semakin cepat. Bukan saja kabut yang kemerah-merahan yang nampak di seputar tubuh Empu Tunggul Pawaka, tetapi udara di seputarnya pun menjadi panas pula. Tetapi Agung Sedayu telah berlindung di balik ilmu kebalnya. Karena itu, panasnya udara tidak begitu terasa menyengat kulit. Dalam pada itu, ketika serangan-serangan Empu Tunggul Pawaka datang membadai, maka Agung Sedayu pun telah menghentakkan cambuknya pula. Suaranya tidak lagi menggelegar seperti ledakan guruh di langit. Tetapi getar suaranya terasa menerpa dada Empu Tunggul Pawaka. Tetapi Empu Tunggul Pawaka tidak lagi memuji kelebihan Agung Sedayu. Bahkan jantungnya lah yang bergetar. Kemampuan Agung Sedayu tidak sekedar pantas dipuji, tetapi Empu Tunggul Pawaka harus menjadi sangat berhati-hati. "Orang ini ternyata sangat berbahaya," berkata Empu Tunggul Pawaka di dalam hatinya.
Pertempuran di antara kedua orang berilmu sangat tinggi itu menjadi semakin sengit. Keris Empu Tunggul Pawaka berputaran semakin cepat. Kabut yang merah keputih-putihan itu pun menebar semakin lebar. Namun setiap kali, Empu Tunggul Pawaka harus berloncatan menghindari ujung cambuk agung sedayu yang menggeliat. Bahkan kadang-kadang ujungnya seakan-akan memburu tubuh Empu Tunggul Pawaka yang bergerak dengan cepat. Namun Agung Sedayulah yang kemudian terkejut ketika cambuknya menyentuh kulit Empu Tunggul Pawaka. Rasa-rasanya ujung cambuk itu telah menyentuh kulit sebatang kayu yang kokoh. Kulit Empu Tunggul Pawaka tidak terluka, meskipun dorongan serangan cambuk Agung Sedayu itu telah mengguncang keseimbangannya. Empu Tunggul Pawaka memang tergeser selangkah mundur. Tetapi ujung cambuk Agung Sedayu yang dihentakkan dengan kemampuannya yang sangat tinggi itu tidak melukai lawannya. Ternyata Empu Tunggul Pawaka juga memiliki perisai ilmu kebal yang matang. Mungkin Aji Tameng Wajah. Mungkin ilmu kebal yang lain. Namun ternyata lecutan cambuk Agung Sedayu tidak melukainya, meskipun Agung Sedayu yakin bahwa serangannya itu telah menyakiti lawannya. Bahkan lawannya itu telah terdorong surut, meskipun Empu Tunggul Pawaka masih tetap mampu mempertahankan keseimbangannya, sehingga Empu Tunggul Pawaka tidak jatuh telentang. Namun sorot mata Empu Tunggul Pawaka itu memancarkan kemarahannya yang membakar isi dadanya. Orang yang masih terhitung muda itu mampu mengguncang keseimbangannya. Dengan demikian Empu Tunggul Pawaka pun menjadi semakin garang. Serangan-serangannya menjadi semakin cepat dan keras. Kerisnya berputaran dan menggapai-gapai, menyusup di sela-sela putaran cambuk lawannya. Udara panas pun menjadi semakin memanasi arena. Namun Agung Sedayu masih mampu bertahan karena perisai ilmu kebalnya. Empu Tunggul Pawaka yang marah itu harus menyadari kenyataan yang dihadapinya. Ia menyadari bahwa dengan demikian pertempuran itu tidak akan segera berakhir. Karena itu, maka Empu Tunggul Pawaka harus mempergunakan ilmunya yang lain. Ia tidak ingin pertempuran itu menjadi semakin berkepanjangan, sementara orang-orangnya menjadi semakin menyusut. Karena itu, Empu Tunggul Pawaka itu pun telah menghentakkan ilmunya yang lain. Tiba-tiba saja Empu Tunggul Pawaka mampu bergerak semakin cepat. Demikian cepatnya, sehingga mampu melampaui kecepatan gerak ujung cambuk Agung Sedayu. Agung Sedayu terkejut ketika ujung keris Empu Tunggul Pawaka itu menggores kulitnya. Hanya goresan tipis. Jika saja Agung Sedayu tidak mengenakan ilmu kebalnya, maka keris itu tentu sudah membenam di tubuhnya, mengoyak dagingnya yang memeras darahnya. Ternyata kemampuan dan kekuatan ilmu Empu Tunggul Pawaka itu benar-benar sangat berbahaya. Ketika Agung Sedayu bersiap untuk bergeser maju, maka terdengar Ki Tunggul Pawaka itu tertawa. Katanya, "Ilmu kebalmu benar-benar kokoh seperti selapis baja, sehingga ujung kerisku yang aku banggakan ini hanya mampu melukai kulitmu segores kecil saja. Tetapi segores kecil itu cukup bagiku, Agung Sedayu. Tidak ada orang yang akan dapat membebaskan diri dari kematian dengan luka seujung duri sekalipun." Agung Sedayu termangu-mangu sejenak. Luka yang segores tipis itu terasa menjadi panas. "Tetapi namamu akan tetap dikenang orang, Agung Sedayu. Jika kau mati, aku tetap mengagumimu." Agung Sedayu masih berdiri mematung. Ada semacam keraguan-raguan di dalam hatinya. Dengan nada berat Agung Sedayu itu berdesis. "Kau telah mempergunakan racun yang sangat kuat." "Ya. Nasibmu memang buruk, Agung Sedayu. Kedatanganmu ke padepokan ini adalah kunjunganmu yang pertama dan yang terakhir kali." Agung Sedayu pun terdiam. Ia menjadi semakin ragu akan kemampuannya menawarkan racun yang menyusup ke dalam tubuhnya. Luka yang segores itu menjadi semakin panas. Tubuhnya rasa-rasanya menjadi gemetar. Namun ketika tubuhnya yang gemetar itu hampir saja terjatuh dengan lemahnya, maka hatinya pun segera menghentak. Ia tidak boleh ragu-ragu. Ia telah menerima karunia dari Yang Maha Agung, kemampuan untuk menolak segala macam racun yang menyusup ke dalam darahnya. Semakin ia ragu, maka kemampuan itu seakan-akan menjadi semakin kabur. Namun ketika keyakinannya itu kembali menyala di dalam hatinya, kepercayaannya yang utuh bahwa ia memang telah menerima karunia itu, maka kakinya yang hampir saja kehilangan kekuatannya untuk tegak sebagai tumpuan tubuhnya, telah menjadi kuat kembali. Agung Sedayu pun kemudian menjadi sadar sepenuhnya, bahwa ia tidak boleh ragu-ragu. Ia harus menggenggam kepercayaan itu sepenuhnya. Ketetapan hatinya itu serasa telah menghentakkan tubuhnya pula.
Terasa kekuatan yang sangat besar telah menjalar dari pusat jantungnya, melalui arus darahnya mengalir ke seluruh tubuhnya. Empu Tunggul Pawaka termangu-mangu sejenak. Wajah Agung Sedayu yang menjadi pucat itu telah menjadi merah kembali. Tubuhnya yang lemah dan gemetar telah menjadi kuat dan tegar menghadapi segala kemungkinan. Beberapa saat Empu Tunggul Pawaka menunggu. Tetapi Agung Sedayu masih tetap berdiri tegak. Tubuhnya tidak bergetar dan jatuh berguling di tanah. Ia tidak menjadi kejang-kejang sambil berteriak-teriak ketakutan oleh pengaruh racun yang telah menyentuh darahnya yang mengembun di lukanya yang segores itu. Kegelisahan nampak memancar di sorot mata Empu Tunggul Pawaka. Bahkan kemudian ia pun berdesis. Iblis manakah yang telah menyelamatkanmu dari racunku, Agung Sedayu? Agung Sedayu yang benar-benar sudah mampu menguasai dirinya itu tersenyum. Katanya, Empu, hidup mati kita tidak tergantung kepada siapapun juga. Tidak pula kepada racunmu. Seharusnya hatimu mulai terbuka, bahwa racunmu tidak mampu membunuhku, karena Yang Maha Agung masih melindungi aku. Tubuh Empu Tunggul Pawakalah yang menjadi bergetar karena kemarahan yang tidak tertahankan lagi. Dengan garangnya Empu Tunggul Pawaka itu menyerang Agung Sedayu. Kerisnya berputaran, terayun-ayun, dan tiba-tiba saja menukik mematuk tubuh Agung Sedayu. Agung Sedayu dengan tangkasnya berloncatan menghindar. Pada goresan luka tipis di kulitnya telah mengalir darah. Semula darah itu berwarna kebiru-biruan. Namun kemudian menjadi merah menyala. Empu Tunggul Pawaka menggeram. Darah Agung Sedayu sudah menjadi bersih dari racunnya. Bahkan kemudian Empu Tunggul Pawaka itu menjadi semakin geram, bahwa Agung Sedayu sama sekali tidak terpengaruh oleh luka tipisnya itu. Ketika Agung Sedayu menghentakkan cambuknya, maka terasa jantung Empu Tunggul Pawaka tergetar, meskipun hentakan cambuk itu seolah-olah tidak berbunyi sama sekali. Kau benar-benar orang yang mumpuni, Agung Sedayu, berkata Empu Tunggul Pawaka kemudian. Ternyata kau memiliki kemampuan menawarkan racun yang menyusup ke dalam darahmu. Agung Sedayu tidak menjawab. Namun sekali lagi ia menghentakkan cambuknya sendal pancing. Empu Tunggul Pawaka yang marah itu pun kemudian telah mengerahkan kemampuannya. Ia menjadi semakin cepat bergerak. Tubuhnya menjadi bagaikan bayangan yang berterbangan di sekitar Agung Sedayu. Semakin lama menjadi semakin cepat. Untuk melindungi dirinya dari sentuhan ujung keris Empu Tunggul Pawaka, Agung Sedayu telah memutar cambuk di seputar tubuhnya. Meskipun Agung Sedayu kemudian meyakini bahwa dirinya mampu menawarkan racun karena goresan senjata lawannya, tetapi ia harus berusaha menghindari goresan-goresan berikutnya. Semakin banyak racun bertimbun di dalam dirinya, maka akan menjadi semakin berbahaya baginya. Namun semakin lama terasa semakin sulit bagi Agung Sedayu untuk mengikuti kecepatan gerak Empu Tunggul Pawaka. Karena itu, maka Agung Sedayu pun telah menerapkan ilmunya memperingan tubuhnya, sehingga tubuhnya menjadi seakan-akan tidak berbobot. Dengan demikian, maka Agung Sedayu akan dapat mengimbangi kecepatan gerak lawannya, yang agaknya juga memiliki ilmu yang sama. Sekali lagi Empu Tunggul Pawaka terkejut. Agung Sedayu itu ternyata mampu bergerak demikian cepatnya, sehingga mampu mengimbangi kecepatan geraknya. Namun Empu Tunggul Pawaka tidak hanya mampu bergerak cepat. Namun sekali-sekali Agung Sedayu merasa kehilangan jejak. Empu Tunggul Pawaka yang berloncatan itu seakan-akan telah hilang dari pengamatannya. Namun tiba-tiba saja ia mendengar hentakan gerak lawannya di sisinya, sehingga Agung Sedayu itu dengan tergesa-gesa harus bergerak menghindar atau mengambil jarak. Namun semakin lama keadaan Agung Sedayu menjadi semakin sulit, meskipun ia telah mempergunakan ilmu meringankan tubuhnya. Bahkan keris lawannya itu telah menggores lagi di tubuhnya. Segores tipis. Tetapi Agung Sedayu tidak mau terpengaruh lagi oleh keraguan-raguannya, karena ia sadar bahwa keraguan-raguan itu akan merupakan bencana baginya. Dengan penuh keyakinan, Agung Sedayu bertempur dengan tegarnya, meskipun sekali-sekali ia mengalami kesulitan. Gelagah Putih dan Sabung Sari memperhatikan pertempuran itu dengan jantung yang berdebaran. Namun keduanya tidak dapat memasuki lingkaran pertempuran. Mereka tidak tahu apakah Agung Sedayu sependapat atau tidak, jika mereka ikut melibatkan diri. Dalam pada itu, Ki Wijil pun telah menyelesaikan lawannya pula. Ki Wijil tidak dapat menghindari kematian, karena lawannya menjadi seperti orang yang kehilangan akal.
Bahkan Ki Ajar Trikaya yang sudah berusaha menghindari kemungkinan yang buruk itu, akhirnya harus melihat kenyataan, lawannya terkapar membeku. Pertempuran di halaman itu pun menjadi semakin mereda. Sayoga telah menyelesaikan lawannya pula. Sementara Sekar Mirah dan Nyi Duani telah menghentikan pertempuran. Demikian pula Empu Isanata dan Ki Jayaraga. Dari tempatnya berdiri, mereka menyaksikan pertempuran antara Agung Sedayu dan Empu Tunggul Pawaka. Sebenarnya lah mereka yang menyaksikan pertempuran itu menjadi berdebar-debar. Apalagi Empu Isanata dan Nyi Duani. Mereka tahu benar betapa tingginya ilmu Empu Tunggul Pawaka itu. Meskipun mereka pun mengetahui bahwa Agung Sedayu juga berilmu tinggi, tetapi menurut pengertian mereka, sulit untuk dapat mengimbangi ilmu Empu Tunggal Pawaka. Empu Tunggul Pawaka seakan-akan tinggal seorang diri. Namun Empu Tunggul Pawaka tidak merasa gentar, ia masih yakin bahwa ia akan dapat membinasakan semua lawan-lawannya. Empu Tunggul Pawaka juga melihat bahwa Empu Isanata dan Nyi Duani tidak terlibat dalam pertempuran lagi. Empu Tunggul Pawaka tidak tahu apa sebabnya. Ia mengira bahwa kedua-duanya telah menyerah karena kawan-kawan mereka telah habis dibinasakan. Sementara itu para cantrik pun telah menguasai orang-orang yang semula mengawasi dan mengatur sikap dan tingkah laku mereka. Beberapa orang dengan tangan terikat telah digiring ke halaman padepokan itu. Namun Empu Tunggul Pawaka justru menganggap bahwa Empu Isanata dan Nyi Duani dapat menempatkan diri. Jika mereka telah terbunuh seperti kawan-kawannya, maka Empu Tunggul Pawaka akan benar-benar sendiri. Tetapi keberadaan mereka berdua akan dapat membantu di saat-saat terakhir dari pertempuran itu. Setelah ia mampu membinasakan orang yang bernama Agung Sedayu itu, maka yang lain tidak akan begitu sulit lagi. Tetapi ternyata bahwa tidak terlalu mudah untuk membunuh Agung Sedayu yang memiliki ilmu kebal. Yang mampu memperingankan tubuhnya dan yang mempunyai ilmu cambuk yang mendebarkan jantungnya. Namun pada saat-saat terakhir, meskipun Agung Sedayu sudah menerapkan ilmunya memperingankan tubuh, namun kadang-kadang ia masih juga terlambat mengikuti gerak lawannya. Karena itu, maka sekali lagi ujung keris Empu Isanata itu menggapai tubuh Agung Sedayu. Agung Sedayu meloncat surut untuk mengambil jarak. Namun ia tidak dapat mengingkari kenyataan yang dihadapinya. Ilmu memperingan ilmu Empu Tunggul Pawaka itu lebih baik dari ilmunya. Karena itu, maka ia pun telah menerapkan ilmunya Sapta Panggraita. Ternyata kemampuannya menangkap gerak lawannya yang sangat cepat dengan ilmunya Sapta Panggraita itu menjadi semakin meningkat. Agung Sedayu dengan ketajaman panggraitanya seakan-akan dapat mengetahui lebih dahulu kemana lawannya akan bergerak, sehingga beberapa kali Agung Sedayu bukan saja mampu mengikuti gerak lawannya, tetapi bahkan dapat memotongnya dengan serangan-serangan cambuknya yang berbahaya. Empu Tunggul Pawakalah yang kemudian melenting beberapa langkah surut. Ujung cambuk Agung Sedayu telah menembus pertahanan lawannya dan bahkan mengguncang ilmu kebalnya. Ternyata serangan Agung Sedayu yang menghentakkan segenap kemampuannya itu mampu melukai kulit Empu Tunggul Pawaka. Agung Sedayu sengaja tidak memburunya. Dengan nada rendah ia pun berkata, "Empu, apakah kita benar-benar harus bertempur habis-habisan?" Empu Tunggul Pawaka itu mengerutkan dahinya. Katanya, "Kita sudah melangkah sejauh ini. Sementara itu kau masih bertanya? Maksudku, apakah kita tidak dapat memilih jalan lain? Jika kau akan menyerah, menyerahlah. Jika tidak, maka kau akan mati. Hanya itu pilihanmu Agung Sedayu." "Tidak, Empu. Aku masih mempunyai pilihan lain." "Apa?" "Minta bantuan kepada kawan-kawanmu yang telah berhasil membunuh lawan-lawannya." "Iya, Empu. Tetapi masih ada lagi pilihan yang lain tanpa melibatkan mereka. Aku sendiri akan membunuhmu." Jantung Empu Tunggul Pawaka bagaikan ditusuk dengan duri kemarung. Seseorang telah mengancam akan membunuhnya, sementara ia merasa sebagai seorang yang berilmu sangat tinggi dan tidak terkalahkan. Karena itu, Empu Tunggul Pawaka itu pun berkata, "Agung Sedayu, apakah matahari sudah akan terbit di selatan, sehingga seseorang mampu membunuhku? Kesombonganmu itu adalah satu sebab kehancuranmu, Empu. Kau bukan seorang yang demikian berharga sehingga matahari akan menangisi kematianmu." Bersambung ke bab 451. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.